Hanbit menuju gudang pemburu Rigner untuk mengikuti tes memanah yang seharusnya mustahil bagi seorang pemula. Bahkan Yonuo pun merasa gugup karena aturannya sederhana namun sangat kejam. Harus mencetak 2000 poin dalam 30 tembakan dengan peralatan yang lemah. Saat Hanbit menembakkan anak panah pertamanya, ia meleset sepenuhnya, membuatnya tampak seperti datang hanya untuk mempermalukan diri sendiri. Namun, suasana berubah dengan cepat. Tembakan berikutnya mulai mengenai sasaran satu demi satu, dan sebelum ada yang bisa mengerti apa yang terjadi, Hanbit mulai mengenai pusat sasaran layaknya seorang veteran. Apa yang tampak seperti tantangan tanpa harapan tiba-tiba berubah menjadi momen lain di mana Hanbit membuktikan dirinya jauh lebih berbahaya daripada yang terlihat. Nah, alasannya adalah pahlawan kita, Kang Hanbit, bertahan hidup dalam perang melawan monster di dunia. Setelah pertempuran yang sulit dan mengalahkan mereka, ia akhirnya menghembuskan napas terakhir, tetapi kemudian terungkap bahwa ia telah mengalami regresi, kerasukan, dan bereinkarnasi sebanyak 55 kali. Semua ini disebabkan oleh sang dewi yang memanggilnya ke dunia itu dan terus mengirimnya kembali, tidak peduli seberapa mengerikan kematiannya. Kali ini, sang dewi memujinya karena bertahan lebih lama dari waktu-waktu sebelumnya. Saat Hanbit mendengarnya, ia menjadi marah, tetapi sang dewi yang menyebalkan itu hanya bertanya apakah ia harus mereinkarnasikannya karena sudah cukup lama. Namun Hanbit membentaknya sambil menertakan gigi, mencatat bahwa dialah penyebab semua masalahnya. Ia mencoba mengingat kapan ia sampai di dimensi itu tetapi tidak bisa karena sudah terlalu lama. Saat itu, sang dewi memberitahunya untuk menemukan Air Fork dan menyelamatkan dunia. Dan sejak saat itu ia telah mati beberapa kali, hanya untuk dihidupkan kembali oleh sang dewi dengan berbagai cara dan menghadapi nasib yang hampir sama. Meskipun sudah berusaha keras, pada akhirnya ia tidak bisa menemukan petunjuk tentang apa sebenarnya Air Fork itu. Dengan frustrasi, Hanbit berteriak pada sang dewi, memberitahunya bahwa ia tidak bisa melanjutkannya lagi, dan sang dewi harus mencari Air Fork itu sendiri. Seperti biasa, sang dewi mengatakan itu mustahil bagi dirinya karena melakukan hal itu akan mengakibatkan kehancuran dunia. Sebagai tanggapan, Hanbit mengatakan ia akan menjadi gila sebelum itu terjadi, tetapi sang dewi tidak memahaminya karena ia selalu memastikan tubuh dan pikirannya berfungsi dengan baik setiap kali ia muncul. Pada titik ini, Hanbit menyadari bahwa tidak ada gunanya berargumen dengannya, tetapi meskipun ia mengakui sang dewi benar soal memperbaikinya, ingatan tentang rasa sakit yang menyiksa setiap kali ia mati selalu muncul kembali dengan jelas dan menggerogoti pikirannya, dan trauma yang menumpuk telah mendorongnya jauh melampaui batas kemampuannya. Seperti biasa, sang dewi bertanya apakah mereka harus mulai bersiap untuk siklus berikutnya dan bagian mana yang akan ia pilih, tetapi ia berteriak padanya, bersikeras bahwa ia sudah selesai. Saat itulah sang dewi mengungkapkan bahwa ia hanya bercanda dan kemudian memujinya karena melakukan yang terbaik dalam peran yang ditugaskan kepadanya. Ia kemudian memberitahunya bahwa ia telah mendapatkan hak untuk kembali ke dunia asalnya dan ia terkejut karena ia telah gagal sepanjang siklus itu untuk menyelamatkan dunia. Di sana, sang dewi mengungkapkan bahwa prosesnya lebih penting daripada hasilnya, jadi ia tidak perlu memusingkannya. Tanpa membuang waktu, ia merapalkan mantra padanya untuk mengirimnya kembali ke dunia asalnya. Namun Hanbit yang belum siap mencoba memintanya untuk menjawab banyak pertanyaan yang mengganggunya. Tapi seperti biasa, sang dewi yang menyebalkan itu tidak mendengarkan dan memberitahunya bahwa semua yang telah ia kumpulkan akan bermanifestasi menjadi kekuatan yang luar biasa. Hanbit yang sangat kesal padanya, berteriak padanya. Namun kemudian sang dewi memberitahunya bahwa ia akan mengharapkan hal-hal besar darinya di dunia asalnya dan dengan itu, ia dikirim kembali. 18 bulan setelah kembali ke Korea, Hanbit bangun suatu pagi dan mencatat bagaimana kehidupan asalnya kembali perlahan. Melihat ibunya telah pergi bekerja, Hanbit menatap seragam militernya yang ia dapatkan setelah menyelesaikan wajib militer di tentara Korea. Ia kesal karena hal itu berlalu begitu saja karena jumlah kali ia melakukan hal serupa di dimensi lain berulang kali. Meskipun ini adalah tugas keenamnya, Hanbit mengeluh tentang betapa sulitnya beradaptasi dengan kehidupan modern dan ia menyalahkan sang dewi. Sekarang setelah ia akhirnya mendapatkan magang, ia bertanya-tanya berapa lama ia akan bertahan. Jadi ia mencatat bahwa ia akan kembali ke sekolah untuk mengajukan cuti kerja. Tetap saja, hidup terasa tidak pasti baginya dan saat ia merenungi masalahnya, ia menerima pesan dari Yonuo yang memintanya untuk bergabung dengannya untuk minum. Hanbit dengan jujur menolak ide itu sehingga temannya menggodanya dengan menyebutnya penakut. Hanbit membiarkannya saja karena Yonuo membantunya selama dinas militernya yang terjadi tepat setelah ia dikembalikan ke Korea. Ia melihat pesannya lagi dan menyadari bahwa Yonuo sebenarnya sedang bercanda dengannya dan ingin memberinya hadiah perpisahan. Hanbit menjadi serius dan ia meminta detailnya lalu akhirnya bertemu dengannya. Mereka bertemu di sebuah kafe dan Yonuo yang merupakan seniornya di dinas militer meskipun 5 tahun lebih muda memperhatikannya. Tanpa membuang waktu, Hanbit dengan penasaran bertanya tentang hadiah itu, tetapi Yonuo menyuruhnya untuk santai. Si bocah itu tidak membuang waktu dan bersiap untuk pergi. Jadi Yonuo langsung ke intinya dengan menunjukkan sebuah kartu yang ia klaim berasal dari game bernama Wrecker Project. Ia menyebutnya kartu keanggotaan yang bisa ia gunakan untuk mendapatkan peralatan agar ia bisa memainkannya di rumah. Ia menyodorkan kartu itu, menyebutnya sebagai hadiahnya, dan menyuruh Hanbit untuk mengambilnya, dan harganya sekitar $500 AS. Namun, Hanbit menolaknya dan memberitahu Yonuo bahwa ia baru saja mendapatkan pekerjaan, jadi ia akan terlalu sibuk untuk bermain game. Ia kemudian mengingatkan Yonuo tentang situasi keluarganya dan bagaimana ia mungkin mendapatkan pekerjaan kedua. Begitu Yonuo tahu bahwa prioritas Hanbit adalah mencari uang, ia menggodanya karena tidak memiliki
bentuk romansa dalam jiwanya. Ini membuat Hanbit kesal yang menjambak rambut Yeonwoo sambil bertanya apakah romansa dan game bisa memberi makan di meja. Yeonwoo kemudian melanjutkan dengan mengungkapkan bahwa Hanbit bisa mendapatkan uang sebanyak $75.000 dari bermain Record Project dan segera setelah Hanbit mendengar ini, ia duduk dan mendengarkan dengan saksama. Yeonwoo kemudian memberitahunya tentang Team Zero, perusahaan di balik Record Project dan bagaimana keinginan pendiri perusahaan, Michael Welton, mengatakan bahwa semua hak atas perusahaan akan diserahkan kepada orang yang pertama kali menyelesaikan game tersebut. Yeonwoo mengungkapkan betapa populernya game tersebut dan bagaimana nilai mata uang dalam game telah meroket. Ia menunjukkan kepada Hanbit trennya dan bagaimana bukan hanya panduan yang dijual, tetapi bahkan konglomerat terkemuka telah berinvestasi untuk membentuk tim strategis mereka dalam game. Hanbit memikirkannya dan mengetahui siapa Michael Welton. Ia setuju untuk menerima tawaran itu. Terkejut dan senang, Yeonwoo bertanya apakah mereka harus langsung menuju zona acara. Beberapa saat kemudian, setibanya di tempat tersebut, Hanbit melihat betapa ramainya tempat itu dan ia mengeluh. Tetapi Yeonwoo mengatakan mereka tidak seburuk di Eropa dan Amerika Serikat. Yeonwoo kemudian mencengkeram kerahnya dan menyeretnya ke tempat mereka bisa mendapatkan buku panduan untuk pemula. Di sana, ia memberitahu Hanbit bagaimana game ini tidak ramah bagi pemula. Itulah sebabnya seorang petualang menulis buku panduan khusus untuk pemula, dan berkat buku panduan itulah ia belum berhenti. Setelah mendengarkannya, Hanbit melihat isi buku itu dan frustrasi dengan apa yang ia temukan di dalamnya. Yeonwoo bertanya-tanya apakah ada yang salah, tetapi tepat saat itu Sang Dewi berbisik kepada Hanbit, mengingatkannya bahwa ia mengharapkan hal-hal besar darinya. Dan Hanbit bertanya-tanya mengapa pencarian untuk menemukan Air Fork ada di dalam buku itu. Mengingat bahwa Sang Dewi bermaksud bahwa ia akan mengawasinya, ia bertanya-tanya apa maksudnya dengan itu. Tapi, melihat pencarian Air Fork di dalam buku itu, ia menyadari bahwa Sang Dewi tidak pernah berniat melepaskannya sejak awal. Hanbit menjadi kesal dan meremas buku itu. Dan Yeonwoo, yang khawatir, bertanya mengapa ia begitu serius. Hanbit menepisnya dan bertanya apakah ia tahu sesuatu tentang Team Zero. Yeonwoo memberitahunya tentang putri bungsu Michael Welton, perwakilan perusahaan saat ini, dan mengatakan, hanya itu yang ia tahu tentang mereka karena anggota perusahaan semuanya dirahasiakan. Hanbit merasa curiga dan menyimpulkan ada hubungan dengan Sang Dewi. Ia kemudian bertanya-tanya mengapa harus dalam game. Bagaimanapun, dunia tempat ia dikirim sangat nyata, di mana ia merasa jijik membunuh korban pertamanya, dan juga saat ia kehilangan nyawanya. Sekarang, ia bertanya-tanya apakah tepat baginya untuk melangkah kembali ke suatu tempat, tetapi jika ia melakukannya, ia akhirnya bisa mengakhiri rasa sakitnya. Ia kemudian bertanya kepada Yeonwoo berapa lama peralatan itu akan tiba, dan Yeonwoo memberitahunya dalam waktu sekitar 2 jam. Ia mengambil ponsel Hanbit dan mengatur prosedurnya. Ia juga bersikeras mereka membayar buku panduan yang sudah diremas itu. Setelah itu selesai, mereka meninggalkan toko dan Yeonwoo mengucapkan selamat tinggal pada Hanbit. Beberapa jam kemudian, paket tiba dan Hanbit menyebutnya konsol yang mahal. Ia memeriksa peralatan tersebut sebelum mengunci pintunya, mencatat bahwa akan butuh waktu sebelum ibunya pulang. Tepat setelah ia mengenakan konsol dan membenamkan dirinya di dunia game. Segera, game tersebut memindainya dan ia mencatat bahwa avatarnya terasa lebih mirip tubuh asli daripada yang ia harapkan. Ia mencoba mengedit penampilannya, tetapi kemudian menyadari bahwa jendela pengaturan tidak muncul, jadi ia menyebut game itu jelek meskipun populer dan mencoba memulai ulang game tersebut lagi. Yang mengejutkan, itu gagal dan memberitahunya bahwa karakternya sudah ada. Saat game mengalami gangguan, Hanbit mengutuk Sang Dewi karena ia tahu itu salahnya. Dan pada saat ia muncul di kota pelabuhan Edlin, ia mencatat sudah lama sekali. Hanbit kemudian memeriksa dirinya di cermin terdekat dan ia terkejut karena penampilannya tetap sama seperti regresi terakhirnya. Ia bertanya-tanya apakah ini pesan diam dari Sang Dewi yang menyuruhnya untuk memulai dari awal. Tiba-tiba, ia mendapat pesan dari Lover yang memintanya untuk menambahkannya sebagai teman. Dan, saat ia mengeklik profil Lover, avatar game Yeonwoo muncul. Dan Hanbit bisa merasakan dialah orangnya karena pakaiannya yang mewah. Yeonwoo kemudian bertanya mengapa ia menyesuaikan diri agar terlihat seperti penampilan kehidupan nyatanya. Namun Hanbit menjawab karena malu bahwa itu terjadi begitu saja. Tetap saja, Yeonwoo bertanya tentang nama panggilannya, dan Hanbit terkejut karena ia tidak tahu tentang itu. Namun dengan bimbingan Yeonwoo, ia mengetahui bahwa ia adalah Black Dragon. Merasa kesal, ia mencengkeram Yeonwoo dan menuntut cara mengubahnya. Tapi Yeonwoo menertawakannya sebelum memberitahu bahwa itu tidak mungkin. Ini membuat Hanbit kesal, jadi ia melampiaskannya pada temannya. Tapi Yeonwoo menyuruhnya untuk memeriksa pemberitahuannya. Saat Hanbit melakukan apa yang diperintahkan, ia mendapatkan pop-up yang menanyakan apakah ia ingin permainannya disiarkan di siaran Yeonwoo. Yeonwoo menjelaskan ketentuannya kepadanya dan berbicara tentang pembagian hasil 50-50. Setelah mendengar bahwa ia bisa membawa pulang 60% jika mereka tampil dengan baik, Hanbit menerima kesepakatan itu, dan Yeonwoo segera siaran langsung. Di sana, ia memperkenalkan Hanbit kepada pemirsanya dengan mengatakan ia akan bergabung dengannya mulai sekarang dan berjanji pada mereka bahwa mereka akan mendapatkan kesempatan untuk melihat banyak hal menarik. Para penggemar mulai mencemooh Hanbit karena pilihan aliasnya yang buruk, dan ia merasa tersinggung. Namun kemudian Yeonwoo menenangkannya dan mengingatkannya pada tujuan mereka. Saat mereka mengganggu Hanbit, Yeonwoo menunjukkan caranya dengan mengarahkan
mengarahkannya untuk memeriksa rekomendasi keterampilan yang memindai pemain dan merekomendasikan sekitar 3 keterampilan yang cocok untuk mereka. Keterampilan berkisar dari sihir hingga ilmu pedang, dan Hanbit bertanya-tanya apakah teknik yang ia pelajari selama 55 siklusnya diimplementasikan di Record Project sebagai keterampilan. Dengan itu, ia mengeklik profilnya karena penasaran ingin melihat keterampilannya, dan cahaya terang bersinar darinya membuat Yonwoo dan juga para penonton terpana. Para penonton segera menjatuhkan komentar negatif mengenai pilihan keterampilan Hanbit dengan beberapa melaporkan akunnya. Terkejut, Yonwoo bertanya bagaimana ia mendapatkannya, dan Hanbit memberitahunya bahwa ia tidak tahu. Tidak hanya itu, ia juga tidak yakin dengan apa yang ia bicarakan dan bagaimana sistemnya bekerja. Di antara banyak katalog yang tercantum, Hanbit memilih sihir, dan ini membuat para penonton kesal karena merasa ia memainkan game tersebut hanya untuk kesenangan. Bingung, ia bertanya kepada Yonwoo apakah sihir itu sampah karena respons mereka, tetapi Yonwoo memberitahunya bahwa hal terpenting dalam game itu adalah kemahiran, dan dibandingkan dengan keterampilan lain, sangat sulit untuk membangun kemahiran untuk sihir. Meskipun ikon bintang muncul setelah keterampilan dimaksimalkan, seseorang tidak dapat memeriksa kemajuan mereka. Para penonton setuju dengan Yonwoo, dan beberapa memilih komentar mereka dengan keyakinan Hanbit akan menangis dan berhenti bermain setelah menggunakan mantra yang sama selama 2 bulan. Melihat komentar tersebut, Hanbit teringat saat sesuatu yang serupa terjadi dan bagaimana sihir sulit baginya untuk dipelajari di dimensi lain, yang merupakan alasan mengapa orang yang ia pelajari sangat penting. Jadi, ia bertanya kepada Yonwoo apakah ada master yang akan ia pelajari untuk mendapatkan keterampilan sihir, dan Yonwoo terkejut. Komentar mulai ramai dengan kebencian, tetapi Yonwoo menenangkan mereka dan menjelaskan kepadanya bahwa setelah berhasil menyelesaikan misi, game memberi penghargaan kepada pemain dengan buku yang memungkinkan mereka mempelajari keterampilan secara langsung. Adapun NPC, mereka memiliki AI tingkat tinggi, tetapi tidak cukup tinggi untuk benar-benar mengajarkan keterampilan. Setelah mengetahui tentang buku keterampilan, Hanbit mengatakan segalanya menjadi nyaman, tidak seperti selama salah satu siklusnya ketika ia memiliki master yang melatihnya hingga ke tulang. Dengan reflektif, Hanbit memberitahu mereka untuk pergi ke toko umum, dan itu mengejutkan Yonwoo tentang bagaimana ia tahu tentang tempat itu. Yonwoo kemudian memberitahu mereka bahwa mereka bisa mendapatkan sihir atribut api dari Yulio, pedagang umum. Setelah mendengar namanya, Hanbit menyebut Yulio sebagai penipu jelek setelah mengetahui Yonwoo ingin mereka mendapatkan buku sihir dari pedagang itu. Hanbit memfitnah pedagang malang itu, yang oleh para penggemar dianggap kejam dengan kata-katanya. Tidak hanya itu, Hanbit memberitahu Yonwoo bahwa ia lebih suka menyelamatkan 1000 won daripada dia jika keduanya tenggelam. Tetap saja, Yonwoo mengatakan mereka harus menuju ke toko Yulio untuk mendapatkan sihir atribut api, tetapi Hanbit tidak berpikir seperti itu. Sebaliknya, ia meluncur melalui layarnya dan melihat gambar Asphalt, mantan guru sihirnya. Jadi, ia bertanya kepada Yonwoo apakah ia mengenalnya. Yonwoo langsung curiga Hanbit menginginkannya karena penampilannya yang cantik, tetapi Hanbit bersikeras bahwa dia adalah yang terbaik. Sesabar seperti biasanya, Yonwoo menjelaskan bagaimana Asphalt hanyalah NPC misi yang melakukan penipuan dan pencurian dan akhirnya dikurung, tidak pernah terlihat lagi. Ia menjelaskan bahwa karena desain karakternya yang cantik, perusahaan menerima banyak permintaan untuk menambahkan rute untuknya, tetapi hal-hal tidak berakhir seperti yang mereka inginkan. Hanbit yang tetap bersikeras memotongnya dan mengatakan ia harus membuktikan dia salah, jadi ia bersikeras mereka pergi ke Asphalt. Para penonton menjadi kesal padanya karena begitu keras kepala, dan ketika ia menyadarinya, ia memutuskan untuk mengikuti rute mereka dengan pergi ke Yulio seperti yang mereka inginkan. Setelah melihatnya beralih, mereka memutuskan untuk bertaruh agar ia menari jika ia salah tentang Yulio, dan ia diam-diam setuju. Saat ia menyuruh Yonwoo mengikutinya, Yonwoo menjadi bingung karena jalur yang ia ambil, tetapi Hanbit menyebutnya jalan pintas. Terkejut bahwa Hanbit mengetahui rute itu, ia bertanya apakah itu pertama kalinya, tetapi Hanbit menyebutnya firasat. Beberapa saat kemudian mereka tiba di toko Yulio, dan setelah melihatnya, Hanbit menjadi marah karena ia ingat bagaimana Yulio membuatnya dikurung di salah satu siklus masa lalunya. Penasaran, ia bertanya kepada Yonwoo tingkat interaksi NPC, dan Yonwoo memberitahunya bahwa NPC begitu bebas sehingga berdasarkan interaksi pemain dengan mereka, itu dapat memengaruhi perkembangan game mereka. Dari para penonton, Hanbit juga mengetahui bagaimana pemain membuat misi mereka benar-benar terblokir dan harus menghapus karakter mereka. Kesal, Hanbit menerobos masuk ke toko dan berjalan lurus ke arah Yulio. Kemudian ia mencengkeram kerahnya sebelum bertanya apakah ia melakukan aksi yang sama. Kemudian ia menyebutnya sepotong sampah yang tidak dapat ditebus. Yonwoo dan sisa obrolan terkejut ketika mereka melihat Hanbit, dan mereka memberitahu Yonwoo bahwa ada orang lain yang datang. Yulio bertanya-tanya mengapa Hanbit menuduhnya. Bagaimanapun, ia datang untuk membeli buku mantra, jadi ia memohon kepada Hanbit untuk melepaskannya. Hanbit melakukan apa yang diperintahkan, dan Yulio memberitahunya bahwa buku mantra terakhir sudah terjual, tetapi ia bisa memperkenalkannya ke toko lain jika ia melakukan bantuan untuknya. Ia menjelaskan bahwa seorang pencuri membobol tokonya saat ia sedang tidur, dan ia curiga itu adalah pedagang saingannya, Asphalt. Ia bertanya kepada Hanbit apakah ia akan membantunya menangkap pencuri itu, dan segera misi muncul. Ia akan diberi penghargaan jika ia menyelesaikan misi, dan obrolan percaya Hanbit telah kalah karena seorang penipu tidak bisa memberikan hadiah. Hanbit, di sisi lain, mencatat bahwa Asphalt adalah mentor sihir dan dermawannya yang sebenarnya, dan hanya dengan berlatih di bawah bimbingannya dalam permainan pertamanya, ia dijebak dan dikirim ke penjara, dan itu semua dilakukan oleh Yulio, yang menyuap tentara dan memalsukan bukti melawannya. Penasaran, Hanbit memintanya tidak hanya untuk buku mantra sebagai hadiah, tetapi apa yang akan terjadi pada pencuri itu. Di sana,
sana, Yeonwoo mengungkapkan bahwa pencuri itu tidak muncul lagi setelah masuk penjara. Menyadari bahwa Asvel akan dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan Yulio, Hanbit berjalan pergi, tidak mempedulikan apa yang dikatakan Yulio, dan ia langsung menuju rak pria itu. Di sana, ia menuangkan beberapa barang tanpa mendengarkan Yeonwoo, dan setelah mencarinya, ia mengeluarkan dompet dan mengayunkannya di depan Yulio, bertanya apakah ini yang ia klaim telah dirampok. Segera, sistem memberinya 500 emas karena menangkap penipu tersebut. Ini mengejutkan para penonton saat mereka mengetahui Yulio adalah penipu, dan mendengarnya mengakuinya memperkuat pandangan mereka. Yulio kemudian bersikeras agar Hanbit meninggalkan tokonya, tetapi Hanbit menginjak wajahnya dengan sepatu botnya, membuatnya jatuh. Para penonton yang bertaruh pada Hanbit kalah mulai mengeluh, sementara yang netral memamerkan komentar, sudah kubilang. Tiba-tiba, seorang penjaga melihat mereka dan menyerbu ke toko menanyakan apa yang terjadi, dan Hanbit menyimpulkan ia tamat. Beberapa saat kemudian, Yulio ditangkap dan dikurung. Sambil menyaksikan kejadian itu, Hanbit mencatat bahwa itu cukup berbeda dari siklus masa lalu, karena saat itu ia harus menerobos penjaga yang disuap dan menyerahkan Yulio kepada seseorang yang dapat dipercaya. Sistem kemudian memunculkan pesan yang memberitahunya bahwa ia telah menyelesaikan misi sebelumnya, dan sekarang ia akan mendapatkan misi baru ketika ia pindah ke toko umum Asvel. Sementara para penonton berdebat di antara mereka sendiri, Hanbit merasa seolah-olah aliran permainan seolah-olah menunggu kejadian seperti itu, jadi ia bertanya-tanya apakah ia harus menanggapnya sebagai kebetulan. Terkesan, Yeonwoo bertanya bagaimana ia tahu, dan Hanbit mengetahui bahwa Yeonwoo tidak akan mempercayainya, memutuskan untuk mengarang sesuatu dengan berbohong secara samar tentang bagaimana ia membaca sesuatu yang serupa dalam novel fantasi lama, dan ia bertanya-tanya apakah orang yang bertanggung jawab atas gen tersebut adalah penulis novel tersebut. Yeonwoo mempercayainya dan menyebut Hanbit kutu buku, dan Hanbit senang ia membicarakan novel fantasi sepanjang dinas militernya. Tiba-tiba, seseorang menyumbangkan 10.000 won, dan Yeonwoo menjilat mereka, berterima kasih kepada mereka dan memelototi Hanbit. Perubahan energi yang tiba-tiba di antara para penggemar mengejutkan Hanbit, ia memutuskan untuk menyerahkannya sepenuhnya kepada Yeonwoo sementara ia melakukan apa yang ia kuasai. Penasaran, Hanbit bertanya kepada Yeonwoo apakah toko Asvel akan muncul jika mereka menuju ke arah tertentu, tetapi ia memberitahunya bahwa ia tidak tahu tentang Asvel yang terhubung dengan Yulio, dan penemuan itu akan menjadi topik hangat di komunitas. Mereka menuju toko, dan Hanbit mencatat bahwa semua orang akan melupakan Yulio seiring waktu. Ia menganggap Asvel sebagai wanita bos yang temperamental, yang, karena Yulio di siklus masa lalu, dipenjara dan dibakar sampai mati. Jadi, ia menganggapnya sebagai kenangan yang berharga dan menyakitkan. Saat ini, ia mengetuk pintunya dan langsung menghampirinya, yang bertanya siapa dia dan mengatakan dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia bertanya apakah ia datang mencarinya dengan mengetahui siapa dia, dan dia menatapnya dengan menyebutnya pemula sebelum bertanya, apakah ini pertama kalinya? Di sana, ia mengakui bahwa ia muncul karena ia ingin belajar sihir darinya. Dia meninggalkan mejanya dan bertanya apa maksudnya dengan itu dan menyebutnya orang yang lucu. Jadi, dia kemudian bertanya mengapa dia harus mengajar orang baru seperti dia, tetapi kemudian ia mencatat bahwa itu berjalan sesuai rencana. Bagaimanapun, dia akan menolak, tetapi berkat apa yang terjadi sebelumnya, ia memiliki solusi. Sementara itu, obrolan mengamuk dengan Gon yang sudah selesai memanggilnya ibu, dan tepat saat itu Asvel mengamati Hanbit dan meminta untuk memastikan apakah dia adalah naga hitam. Ia membenarkan tebakannya dan mengungkapkan bahwa Yulio menjebaknya sebagai pencuri. Setelah mendengarnya, dia menghela napas dan menyebutnya sepotong sampah, dan dia berterima kasih padanya karena telah menyelamatkannya dari masalah. Ia menjabat tangannya, dan mereka menyimpulkan bahwa wajahnya sudah menjadi petunjuk. Dia kemudian memeriksa sekeliling karena mengetahui ia mencari buku sihir, tetapi ia menyuruhnya menunggu dan meminta untuk memastikan apakah dia sedang mencari obat. Terkejut, dia bertanya bagaimana ia tahu tentang itu, dan ia memberitahunya bahwa informasi itu ada di mejanya. Di sana, ia menyarankan untuk membantunya menemukan obat, dan itu membuatnya kesal. Jadi, dia bertanya apakah ia tahu banyak tentang pengobatan, dan ia menjawab positif. Dia merasakan kepercayaan dirinya dan memintanya nama penyakit yang menyebabkan pupil biru disertai pusing dan muntah. Hanbit mengakui bahwa ia tidak tahu namanya, dan ia mengonfirmasi dari reaksinya tentang berapa kali ia ditipu oleh yang disebut ahli ketika ia mencoba mencari obat, dan mereka akhirnya ditipu dan waktu mereka terbuang sia-sia. Sekarang, berkat mengulangi pengalaman itu berkali-kali, ia mengejutkannya dengan mengungkapkan lebih banyak gejala dan bagaimana ramuan tidak berhasil. Terkejut, Asvel berpegangan padanya memintanya untuk mengetahui penyakitnya, dan ia memberitahunya bahwa itu tidak memiliki nama, tetapi dia tahu cara menyembuhkannya. Terkejut bahwa ia tahu obatnya, dia memohon padanya untuk membantunya dan berjanji untuk memberinya penghargaan yang pantas. Ia meyakinkannya bahwa ia akan mendapatkan obatnya dan misi segera muncul menyuruhnya menyembuhkan penyakit ibunya. Ia harus menemukan obat di sekitar Edlin dan ia akan diberi penghargaan tidak hanya dengan 2.000 emas dan buku sihir bola api Asvel, tetapi ia akan mendapatkan pangkat heroik dan 500 poin pengalaman. Obrolan segera panik setelah mengetahui bahwa Hanbit akan dijamin mendapatkan pangkat heroik jika ia memenuhi permintaan itu, dan mereka terpicu untuk memulai game. Bahkan Yeonwoo terkejut bahwa Hanbit bisa mendapatkan gelar seperti itu sedini itu. Jadi, ia menjelaskan kepada Nob itu bagaimana sistem peringkat bekerja. Yeonwoo memberitahu Hanbit untuk menganggap peringkat sebagai level tingkatan dan nilai sebagai kelangkaan. Jadi, bahkan jika buku sihir memiliki peringkat yang sama, kinerja mantra yang dipelajari darinya berbeda berdasarkan kelangkaan. Belajar tentang bagaimana hal-hal bekerja. Di dalam game, Hanbit bertanya-tanya apakah pengembang memang sengaja membuatnya seperti itu. Yeonwoo berpikir mereka hanya perlu memetik tanaman obat, namun Hanbit tenggelam dalam pikirannya sendiri.
lagi. Ia menyimpulkan harus menggunakan kemampuan buku mantra untuk memberi Yeonwoo gambaran betapa hebatnya tingkat pahlawan itu. Saat Yeonwoo bertanya kemana tujuan selanjutnya, Hanbit berbalik dan tiba-tiba merasa bersalah serta khawatir. Yeonwoo bertanya ada apa dengannya. Saat itulah Hanbit mendengar suara ibunya, lalu ia segera menjawab dan keluar dari game, meninggalkan Yeonwoo sendirian. Para penonton di kolom komentar tertawa setelah mengetahui bahwa sang naga hitam besar harus segera lock out demi ibunya. Di kamarnya, Hanbit bergegas ke pintu dan menyapa ibunya, memberitahu bahwa ia sedang sibuk. Sang ibu salah paham dan mulai memarahinya karena mengira Hanbit sedang melakukan hal yang tidak senonoh di balik selimut. Lagi pula, dia bukan tipe orang yang suka mengunci pintu. Untungnya, Hanbit segera menjelaskan situasinya dengan menunjuk ke arah perlengkapan mahal pemberian Yeonwoo sebagai hadiah keluar dari wajib militer dan bagaimana ia sedang masuk ke dalam game. Ibunya hanya melirik dan menanggapinya dengan santai, yang membuat Hanbit terkejut. Ia baru sadar ibunya sudah tahu karena beritanya ada di mana-mana. Sang ibu menasihatinya agar tidak menghabiskan terlalu banyak waktu di depan layar, dan Hanbit berjanji hanya akan bermain sebentar. Lagi pula, ia sudah mendapatkan pekerjaan sebagai magang. Terkejut mendengar hal ini, sang ibu memukulnya karena tidak memberitahu lebih awal. Saat ditanya alasannya, Hanbit menjawab bahwa ibunya pasti akan melarangnya jika tahu. Wanita tegas itu menepukkan telapak tangannya ke wajah Hanbit dan berkata bahwa itu sudah jelas. Bagaimanapun, tidak ada orang tua yang ingin anaknya langsung mencari kerja tepat setelah keluar dari wajib militer. Hanbit memegang hidungnya dan menjelaskan bahwa semester kelulusannya akan segera tiba saat ia kembali ke kampus, dan ia harus segera mendapat pekerjaan. Ibunya terdiam sejenak, lalu menyuruhnya untuk tidak melewatkan sarapan karena lokasi perusahaan itu cukup jauh dari rumah. Sang ibu tahu Hanbit belum makan seharian, namun Hanbit berkata bahwa Yeonwoo sudah mentraktirnya parfait coklat. Tentu saja itu bukan makanan bagi ibunya, sehingga ia dimarahi lagi. Setelah mendoakan keberuntungan, sang ibu masuk ke kamar. Hanbit melihat jam dan menyadari waktu telah berlalu. Karena besok adalah hari pertamanya magang, ia memutuskan untuk tidur lebih awal. Namun ia merasa tidak enak pada Yeonwoo yang saat ini sedang dihujani banyak komentar. Kim Jae-ha, seorang karyawan di bengkel kecil departemen khusus RP, menelusuri server dan melihat keributan mengenai pencarian aspal dan peringkat pahlawan, tetapi ia tidak mempercayainya. Ia kemudian mencari akun Yeonwoo dan mencatat bahwa yang ia temukan hanyalah nama-nama monster. Dari komentar-komentar yang ada, ia mengetahui Yeonwoo sedang bersama pria bernama Naga Hitam, dan ia menyebut Naga Hitam sebagai bocah sok keren yang baru saja ditegur ibunya. Jae-ha pun memutuskan untuk melihatnya sendiri. Sementara itu di dalam game, Yeonwoo melihat banyak komentar baru dari orang-orang yang menanyakan tentang Hanbit. Beberapa orang bertanya-tanya apakah dia anak SMP. Namun Yeonwoo menjelaskan bahwa Hanbit sudah menyelesaikan wajib militer. Hanya saja dia sangat berbakti pada ibunya. Ia memeriksa jumlah penonton dan menyadari betapa melonjaknya popularitasnya. Terkejut mengetahui platformnya telah masuk ke layanan arus utama, Yeonwoo menelepon Hanbit dan memohon agar ia mengangkatnya. Sayangnya, ia malah menerima pesan dari Hanbit yang meminta maaf karena telah menghilang tiba-tiba. Hanbit menjelaskan bahwa ia harus berangkat kerja, namun ia akan meninggalkan petunjuk tentang cara mendapatkan obat tersebut. Yeonwoo kemudian menceritakan situasinya kepada para penggemar dan membakar semangat mereka sebelum menunjukkan bocoran dari Hanbit bahwa penawar untuk misi aspal bisa didapatkan dari bom Slime. Jika mereka berhasil menyelesaikannya sebelum ia kembali, ia akan memberikan informasi rahasia lainnya, jadi mereka harus terus mengawasi. Sementara itu, Hanbit muncul dengan pakaian korporat di depan sebuah gedung, lalu melangkah masuk dengan malu-malu untuk melapor. Di luar dugaan, tempat itu sangat ramai dan para karyawan sibuk mondar-mandir membereskan pekerjaan. Salah satu dari mereka melihatnya dan menginstruksikan Minho untuk membawa Hanbit ke ruang konferensi. Jadi Minho menjabat tangannya dan memintanya untuk mengikutinya. Ia memberitahu Hanbit bahwa urusan kontrak akan diurus nanti, namun untuk saat ini, ia harus menghapus papan tulis. Hanbit melakukan apa yang diperintahkan, tapi saat itulah seorang atasan masuk. Minho memperkenalkan Hanbit yang dengan sungguh-sungguh berjanji akan bekerja keras selama magang. Namun yang mengejutkan, pria itu malah melenggang pergi sambil menyuruhnya melakukan apa yang diperintahkan saja, dan jika sudah selesai bersih-bersih, ia boleh pergi. Sesaat setelah Hanbit meninggalkan ruangan, ia merengut sambil menyadari bahwa ia sudah bisa melihat masa depan perusahaan ini, yang berarti ia harus belajar mandiri selama sisa waktunya di sana. Sisi baiknya, ini masih lebih baik daripada terombang-ambing di dimensi lain. Di sisi lain, Yeonwoo tersenyum bahagia setelah menyadari bahwa belum ada seorang pun yang berhasil menyelesaikan misi kecil yang disiapkan Hanbit. Namun kemudian, Hanbit muncul dan mengejek para penonton karena kurang imajinasi. Ia memberitahu bahwa mereka harus lebih kreatif. Hal ini membuat mereka kesal dan hampir kehilangan kesabaran. Namun, ia mengambil alat perekam dan menyatakan akan menunjukkan cara yang benar. Pertama-tama, mereka menuju ke gerbang utama tembok kota, dan ini membuat Yeonwoo terkejut. Ia bertanya lagi apakah Hanbit benar-benar seorang pemula. Seperti biasa, Hanbit berdalih itu hasil dari banyak membaca novel fantasi. Ia menoleh ke arah Yeonwoo dan berkata bahwa ia baru menyadari game ini memberikan lebih banyak kebebasan daripada game lainnya. Di depan, mereka mendengar keributan dan bertanya-tanya mengapa banyak orang berkumpul di sana. Yeonwoo menyimpulkan bahwa mereka adalah orang-orang yang muncul setelah melihat unggahan di komunitas. Tiba-tiba, terdengar teriakan seseorang yang mengumumkan kedatangan Vanguard, sehingga mereka menoleh dan melihat sekelompok anggota dengan berbagai kelas mendekati lokasi. Terkejut melihat kelompok tersebut, Yeonwoo memberitahu Hanbit bahwa berita tentang temuannya telah menyebar lebih luas dari yang ia duga. Bingung, Hanbit bertanya apa itu Vanguard, dan Yeonwoo menjelaskan bahwa 10.000 peringkat teratas disebut sebagai Vanguard, dan mereka dinilai berdasarkan poin dari level, kemahiran, perkembangan cerita, dan sejenisnya. Dari 300 juta pemain di seluruh dunia, hanya
Hanya ada sekitar 10.000 ranker dengan 500 diantaranya berasal dari Korea. Hal ini membuat Hanbit bingung karena kebanyakan dari mereka belum mempelajari sihir meskipun berpakaian seperti penyihir. Yeonwoo kemudian menjelaskan bahwa kebanyakan dari mereka melewatkan sihir demi memprioritaskan pertumbuhan karena persyaratan kemahiran dan banyak orang berpakaian penyihir hanya karena terlihat keren. Hanbit melirik sebuah busur spesial dan mencatat bahwa ia mengingatnya karena itu adalah busur burung emas, busur yang dibuat oleh pengrajin ahli. Terkejut karena kelompok semewah itu belum menyelesaikan misi Oswald, Hanbit bertanya kepada Yeonwoo tentang hal itu. Namun ia baru tahu bahwa sebagian besar Vanguard berafiliasi dengan konglomerat dan banyak yang mencoba mencapai level tersebut agar bisa mendapatkan dukungan penuh dari perusahaan sehingga bisa kaya raya tanpa harus menamatkan game. Tiba-tiba, seorang gadis menepuk Hanbit dan setelah mengonfirmasi bahwa ia adalah naga hitam, sang gadis bertanya kapan ia berencana menunjukkan cara menyelesaikan misi tersebut. Jadi ia menjawab bahwa ia akan segera memulainya. Seseorang kemudian muncul dan berteriak bahwa itu bohong belaka. Namun wanita tadi bersikeras memberi Hanbit kesempatan. Orang-orang berdebat sengit tentang pengalaman mereka berurusan dengan penipu, dan di tengah keributan itu, Hanbit memberitahu Yeonwoo bahwa mereka harus menuju ke laut. Yeonwoo bingung karena bom Slimey berada di sisi yang berlawanan, namun kemudian Hanbit memberitahu bahwa ia membutuhkan alat pancing untuk membuat obatnya. Yeonwoo dan para penonton semakin bingung dengan tingkah Hanbit. Tiba-tiba, seseorang memberikan donasi besar dan seketika itu juga harga ikan di perairan lepas pantai Edlin melonjak tajam. Mereka menyadari banyak spekulan yang memantau Hanbit secara real time dan menyesuaikan nilai mata uang. Melihat mereka bertindak sedemikian rupa membuat Hanbit terkekeh karena mereka sama sekali tidak tahu apa-apa. Penasaran, Yeonwoo bertanya apakah yang mereka butuhkan ada di laut, namun Hanbit bersikap acuh tak acuh dan itu membuat Yeonwoo kesal. Frustrasi, Yeonwoo berpegangan pada sepatunya dan berharap Hanbit tidak berbohong. Jika tidak, ia akan berhenti menjadi Streamer. Hanbit segera menenangkan dan menyuruh Yeonwoo untuk mempercayainya. Ia meminta Yeonwoo meminjamkannya 70 koin emas. Semua orang terpana dengan keputusannya dan bertanya-tanya apakah ia sedang menjebak Yeonwoo. Sesampainya di tepi sungai, Hanbit melihat lebih banyak orang dari sebelumnya dan bertanya pada Yeonwoo. Namun melihat kegelisahan Yeonwoo, ia berjanji akan membayar hutangnya. Yeonwoo berkata itu karena ia tidak punya gambaran apa yang akan dilakukan. Hanbit dengan alat pancing. Setelah mengintai area tersebut, Hanbit melihat seorang lelaki tua bernama Eldrick sedang memancing. Jadi ia menemuinya dan meminta orang itu menjual alat pancingnya. Si kakek bertanya apakah ia ingin alat pancing yang bagus. Namun Hanbit langsung pada intinya dan berkata ia tahu orang itu bisa mendengarnya. Lalu ia menawarkan 50.000 koin emas untuk alat itu. Di luar dugaan penonton, si kakek meminta 100.000, namun Hanbit menawarnya menjadi 60.000. Ia menyadari kakek itu belum berubah dan mereka terus tawar-menawar sampai Hanbit ikut memancing dan menurunkan harganya. Eldrick berbicara belak-belakan dan saat mereka berinteraksi, Hanbit teringat masa lalu. Pria tua itu akhirnya menyerah dan Hanbit membelinya seharga 60.000 koin emas. Para penonton mengejek sikap liciknya, namun kemenangan tetaplah kemenangan. Beberapa saat kemudian, Hanbit tiba di lokasi dengan alat pancing tersebut. Saat penonton bertanya-tanya apa rencananya, Yeonwoo meminta Hanbit untuk mulai berakting. Seorang pemula di kolom komentar tiba-tiba bertanya, monster macam apa bom Slimey itu? Yeonwoo pun menjelaskan bahwa mereka adalah Slimey yang sangat sensitif dan jika disentuh, mereka meledak. Bahkan jika diserang dari jauh, mereka tetap meledak. Parahnya lagi, mereka akan meledak jika seseorang melakukan kontak mata dan mereka tidak menjatuhkan item apapun saat meledak. Si pemula bertanya-tanya bagaimana Hanbit bisa melakukan sesuatu yang berguna dengan alat pancing melawan bom Slimey dan seluruh penonton yakin hanya Hanbit yang tahu jawabannya. Dari atas, Hanbit melihat bom Slimey di bawah dan merasa berada di ketinggian yang sempurna. Ia mengeluarkan alat pancingnya, menyadari sensitivitasnya sedikit berbeda dari dunia nyata. Di sana, ia mengaturnya, namun saat akan serius, Yeonwoo memberitahu bahwa ada orang yang mengikuti mereka. Hanbit tetap tenang, karena sudah tahu. Faktanya, mereka sudah diikuti dari kejauhan sejak meninggalkan kota oleh beberapa kelompok berbeda. Dengan cepat, ia meminta Yeonwoo memberikan kendali pengaturan layar. Setelah diserahkan, ia meminta maaf kepada semua orang sebelum mematikan siaran langsung, beralasan bahwa mereka sedang mengalami kendala teknis singkat. Kembali ke masa wajib militer, Yeonwoo selalu suka membaca buku fantasi, namun tidak ada rekan unitnya yang memiliki hobi serupa. Ia terpaksa melahap halaman demi halaman sendirian sampai bukunya usang. Seiring waktu, Hanbit muncul, dan yang mengejutkan Yeonwoo, Hanbit ternyata sudah membaca novel itu. Berkat dialah Yeonwoo belajar detail-detail ekstra yang tidak pernah disadarinya, seolah-olah Hanbit pernah berada di dunia itu. Waktu berlalu, dan saat Yeonwoo melihat iklan game tersebut, ia langsung tahu bahwa bermain bersama Hanbit akan sangat menyenangkan. Saat ini, Yeonwoo memberitahu Hanbit bahwa hanya layarnya yang disiarkan, dan Hanbit setuju sambil mencatat bahwa mereka harus berpura-pura fokus pada Slimey. Yeonwoo kemudian berbicara kepada penonton agar mengikuti salurannya, namun mereka berteriak menyuruhnya menyingkirkan kepalanya. Hanbit memahami betapa frustrasinya mereka dan menyadari betapa cemasnya mereka akan pesaingnya mendekat. Ia mencatat bahwa pertempuran kecerdasan ini tidak akan berlangsung lama, dan tak lama kemudian, kelompok yang membuntuti mereka menampakkan diri. Melihat mereka, Hanbit membagikan layarnya dan melambai pada penggemar sebelum meluncurkan kail pancingnya, yang menurutnya sangat tajam sehingga
sehingga bom Slime tidak bisa bereaksi. Kemudian ia menekan tombol di alat pancing yang mengeluarkan duri dari ujung kail, memungkinkannya mengendalikan ledakan, sehingga Slime yang tertangkap tetap utuh intinya. Terkejut menyaksikan kehebatan Hanbit secara langsung, kelompok pengintai itu buru-buru mundur. Namun saat itulah sekumpulan Slime menghujani mereka, sehingga mereka lari menyelamatkan diri. Sayangnya, mereka terjebak dalam pusara ledakan dan langsung tewas. Yeonwoo terkejut dengan dampaknya dan heran betapa efisiennya Hanbit menangani para pengintai siaran tersebut. Setelah mereka beres, Hanbit kembali fokus pada urusannya dan mereka melihat seekor Slime dengan warna yang berbeda. Hanbit menggunakan alat pancingnya dan menangkapnya, namun Slime itu tidak meledak seperti yang lainnya. Ia melemparkannya ke dalam tas dan memberitahu bahwa ia telah berhasil mengamankan bahannya. Mereka semua terkejut mengapa Slime itu tidak meledak, namun Hanbit menjelaskan bahwa itu adalah Slime gagal yang hanya muncul saat sekelompok bom Slime dimusnahkan sekaligus. Slime yang tersisa akan segera bermutasi menjadi Slime gagal. Penasaran? Yeonwoo bertanya apakah mereka bisa menyelesaikan misi jika mengikuti cara Hanbit, dan Hanbit menjawab bahwa ia memang sedang menunjukkan caranya agar mereka juga bisa menyelesaikannya. Ia menyeringai seperti orang gila sambil mencatat bahwa mengendalikan ledakan tidaklah mudah bagi mereka. Dari sana, mereka langsung menuju toko Azwell. Sementara itu, Jaeha dari studio game kecil yang hampir tewas terkena ledakan bom Slime menyadari bahwa Hanbit bukanlah pemula biasa. Ia percaya Hanbit didukung oleh perusahaan besar yang sangat besar dan berbeda dari tempatnya bekerja. Yang ia herankan adalah mengapa Hanbit memilih untuk bekerja sama dengan streamer papan bawah, seperti Yeonwoo. Namun ia menduga Vanguard dari perusahaan Hanbit menemukan sesuatu yang besar dan menggunakan Hanbit untuk mengalihkan perhatian pemain lain. Dengan pikiran itu, Jaeha bertekad menyelesaikan misi Azwell demi memenuhi kuota bulanannya. Namun sayangnya, Jaeha tidak akan berhasil hari itu. Sore harinya, Hanbit dan Yeonwoo tiba di tempat Azwell yang merasa aneh dengan Slime gagal yang dibawa Hanbit. Lebih parahnya lagi, Hanbit memasaknya di atas piring dan menyebutnya sebagai obat untuk ibunya, sehingga Azwell menolak menerimanya. Berdasarkan reaksinya, Hanbit bertanya pada Yeonwoo apakah itu sangat buruk, dan Azwell memutuskan untuk memberinya kompensasi karena telah menjaga Yulio. Lalu ia menyuruhnya pergi. Hanbit kemudian memancing emosinya dengan mengatakan bahwa dia tidak benar-benar putus asa, yang membuat Azwell marah dan berteriak padanya. Hanbit segera menjejalkan lumpur masakan itu ke mulut Azwell dan memaksanya menelan. Yeonwoo terlihat lebih tertekan daripada terkejut melihat apa yang baru saja dilakukan Hanbit, dan para penonton bisa membaca ekspresi wajahnya dengan jelas. Azwell mencoba mencerna apa yang terjadi dan segera berlari ke dalam untuk muntah. Hanbit menyebut obat itu efektif setelah melihat reaksinya, namun Yeonwoo menyatakan hal yang sebaliknya. Dalam hitungan menit, Azwell mencengkeram kerah baju Hanbit dan berteriak menanyakan alasannya melakukan itu. Ia menyebut Hanbit orang aneh, namun Hanbit justru bertanya apakah ada sesuatu seperti benih yang keluar dan menyebutnya luar biasa, mengatakan itulah penyebab penyakit mereka. Ia mengungkapkan bahwa itulah identitas asli dari penyakit yang diderita Azwell dan ibunya. Azwell bingung, namun Hanbit bersikeras bahwa apa yang dimuntahkannya adalah penyebab penyakit mereka. Ia menyeringai sambil mengungkapkan bahwa ia sadar Azwell juga sakit sejak pertama kali mereka bertemu. Ia mencatat dalam hati bahwa Azwell pasti menderita dalam diam karena tidak ingin membuat ibunya khawatir, dan takut Yulio akan menggunakan kondisinya sebagai kelemahan. Azwell bertanya bagaimana ia tahu, dan Hanbit menjelaskan bahwa yang ia telan adalah benih parasit dari wilayah selatan yang menempel di perut dan tumbuh. Ia menyimpulkan Azwell terkena itu karena memakan bahan makanan dari selatan, dan lendir bom Slime adalah satu-satunya cara untuk melepaskannya. Itulah alasan mereka membutuhkan Slime gagal karena Slime tersebut tidak meledak, tidak seperti Slime pada umumnya. Karena sifat meledaknya sudah dihilangkan, ia akan memicu inangnya untuk muntah, sehingga benih parasit penyebab penyakit itu ikut keluar. Hanbit mengungkapkan bahwa itu bukan penyakit biasa, lalu ia menyerahkan piring itu dan menyuruh Azwell segera menemui ibunya. Ia menatapnya dengan penuh kasih, menyadari bahwa meskipun berada di dunia game, kepribadian Azwell tidak berubah, seorang gadis bodoh yang selalu mengkhawatirkan rasa sakit orang lain daripada dirinya sendiri. Dia mungkin kasar dalam berucap, tapi dia selalu memihak Hanbit, jadi sekarang Hanbit ingin dia bahagia. Tak lama kemudian, Azwell memberikan obat itu kepada ibunya, menyebabkan sang ibu memuntahkan benih-benih besar. Azwell marah besar pada orang-orang yang menipunya selama ini dan bersenyum sambil bersumpah tidak akan membiarkan mereka lolos. Para penonton terkejut melihatnya, dan Hanbit pun berkata sudah lama ia tidak melihat Azwell tersenyum. Azwell berterima kasih sambil menyeka air mata, dan semua penonton siaran langsung mendukungnya sebagai karakter wanita favorit mereka. Namun Hanbit mengingatkan mereka bahwa mereka tidak melakukan apa-apa. Azwell berkata bahwa berkat Hanbitlah ia dan ibunya bisa tetap hidup, lalu ia mengeluarkan buku mantra dan menyerahkannya. Hanbit berterima kasih, namun Azwell berkata itu adalah kalimatnya. Yeonwoo mulai merenyet ingin menyentuhnya, namun Hanbit mengingatkan bahwa itu miliknya. Lalu ia menyarankan agar mereka melanjutkan misi utama. Di luar dugaan, Azwell memanggil mereka kembali, mengatakan ada hadiah tambahan yang ingin ia berikan. Ia memberikan hadiah besar dan sistem memberitahu Hanbit bahwa hadiah penyelesaian pertama telah diberikan. Saat Hanbit menerima 2000 koin emas, sistem melipat gandakannya dan poin statistiknya meningkat dari 3 menjadi 5. Ia
ia mendapat bonus poin pengalaman, naik level, dan buku mantra Azwell ditingkatkan dari status heroik menjadi kelas unik. Sambil Hanbit mendoakan kebahagiaan Azwell, tiba-tiba muncul notifikasi penyelesaian pertama yang menghadiahi dirinya. Melihat hal itu, seluruh kolom komentar dibanjiri pesan. Yeonwoo sama terkejutnya dengan Hanbit yang tidak menyangka buku itu akan berubah tingkatannya. Ia kemudian meminta Hanbit untuk menyapa para penonton, dan saat ia melihat ke layar, kolom komentar bergerak begitu cepat, hingga tidak terbaca sama sekali. Saat Yeonwoo khawatir bagaimana menangani situasi tersebut, Azwell menyerahkan selembar kertas kepada Hanbit. Sebuah jendela pemberitahuan muncul yang tidak hanya menyebutnya sebagai penyelamat, tetapi juga memberinya pengganda poin darinya. Azwell memberitahu bahwa itu adalah surat pengantar ke bengkel pandai besi di mana ia bisa memeriksa barang jika membutuhkan sesuatu. Ia yakin mereka tidak memiliki senjata biasa, apalagi perlengkapan mereka sudah rusak saat menangkap Slimmy. Ia berterima kasih sekali lagi dan meminta Hanbit datang menemuinya kapan saja jika butuh bantuan. Para penonton di komentar bersikap seolah-olah Azwell sedang berbicara kepada mereka, bahkan ada yang langsung masuk ke game untuk melihat apakah mereka punya kesempatan mendekatinya. Dengan itu, duo tersebut meninggalkan toko dan bertanya-tanya apa langkah selanjutnya. Yeonwoo menunjukkan peta kepada Hanbit dan menjelaskan bahwa tidak ada rute tetap dalam game ini, jadi mereka bisa pergi kemanapun yang mereka mau. Biasanya, setiap orang yang masuk ke game memulai dari Edlin, namun mereka bebas menjelajah kemanapun, dan ini bisa jadi merugikan karena jika tersesat di area level tinggi, mereka akan terjebak. Masih penasaran? Yeonwoo bertanya pada Hanbit mengapa. Ia menggunakan wajah aslinya daripada melakukan kustomisasi, yang membuat Hanbit bertanya-tanya apakah ia harus mengatakan bahwa itu karena sang dewi. Yeonwoo membanggakan desain karakternya, mengatakan bahwa ia menghabiskan 5 jam untuk kustomisasi, yang membuat penonton merasa khawatir padanya. Yeonwoo juga memperingatkan Hanbit agar tidak jatuh cinta pada karakter wanita, karena pemain pria mungkin saja memilih karakter tersebut sebagai avatar mereka. Saat ini, Hanbit sedang memikirkan kemana harus pergi selanjutnya, namun tiba-tiba ia mendapat notifikasi bahwa seorang penonton telah mendonasikan 50 ribuan karena ingin melihat Azwell yang lebih marah. Yeonwoo segera beraksi dan berterima kasih kepada donatur, namun itu tidak berhenti di situ. Seseorang mendonasikan 10 ribu, dan yang lain mendonasikan 30 ribu. Donasi terus mengalir deras, dan Yeonwoo melakukan yang terbaik sebagai pembawa acara dengan berterima kasih kepada mereka. Ia kemudian menunjukkan jumlah penonton kepada Hanbit yang terkejut melihat lebih dari 8.000 orang menonton mereka. Hanbit dengan malu-malu berterima kasih atas donasi mereka, sementara penonton meminta Yeonwoo menunjukkan reaksi untuk donasi 100 ribu. Sambil Hanbit menghitung total donasi, mencatat bahwa bagiannya sekitar 250 ribu, ia melihat Yeonwoo tanpa malu-malu melakukan tarian Zero Two yang terkenal, membuat para penonton trauma. Hanbit mengingat ia baru saja menyelesaikan misi Azwell dan sudah menghasilkan sebanyak itu, jadi ia membayangkan berapa banyak yang akan ia hasilkan jika semuanya lancar. Ini membuatnya sadar bahwa ia bisa membalas budi pada ibunya. Dulu, saat Dewi yang menculiknya menunjukkan aliran waktu di dunia nyata. Untuk menekannya, Hanbit mengetahui bahwa ia telah menghilang dan ibunya telah mengerahkan segalanya untuk menemukannya. Itulah sebabnya ia bersumpah akan melakukan apapun untuk membahagiakannya. Yeonwoo kemudian meminta Hanbit menggunakan buku mantra, memberitahu bahwa penonton sudah menunggu. Hanbit menyentuhnya, dan buku itu menghilang sebelum keterampilan unik bola api muncul, menunjukkan bahwa ia memiliki mantra elemen api yang menghanguskan segalanya dengan ledakan besar. Setelah membaca deskripsi keterampilannya, Hanbit berkata bahwa itu terlalu mudah, tidak seperti saat ia bersusah payah mempelajarinya dulu. Yeonwoo kemudian mengajaknya bicara, menyuruhnya memberitahu para penggemar betapa luar biasanya rasanya menyerap keterampilan sehebat itu. Awalnya, Hanbit mengatakan ia tidak merasakan apa-apa, namun saat ia menyadari ia harus berakting demi penonton, ia berbohong tentang informasi yang membanjiri kepalanya. Sementara itu, ia merasa aneh karena ia benar-benar mempelajari keterampilan tersebut, dan ia bertanya-tanya mengapa apa yang ia pelajari di dunia lain muncul di dalam game. Hal ini membuatnya menyadari apa maksud game tersebut dengan karakter yang sudah ada di awal. Karena mati penasaran, Yeonwoo menyuruh Hanbit menggunakan keterampilan itu di depan penonton, dan ia harus membidik batu yang tidak terlalu jauh. Hanbit mengingat kembali cara kerja mantra itu, lalu ia mengikuti prosesnya, dan api besar meledak dari tangannya lalu melesat lurus ke arah batu dengan kecepatan luar biasa. Begitu menyentuhnya, batu itu hancur berkeping-keping, membuat Yeonwoo kagum dengan level kekuatannya. Saat Hanbit memeriksa mantranya dan merasa itu lumayan, ia pun melanjutkan. Hanbit tiba-tiba merasa tatapan sang dewi menusuk tajam, seolah tangannya terulur untuk membawanya pergi. Saat kesadarannya kembali, notifikasi muncul memberitahunya bahwa seluruh keterampilannya meningkat dengan efek yang semakin kuat seiring level pengalaman. Ia pun kini membuka keterampilan roh. Dengan mental yang terguncang, Hanbit mengertakkan gigi sembari mengumpat sang dewi pelan. Kejutan hebat karena menyadari sang dewi mengawasinya membuat Hanbit kehilangan ketenangannya, dan Yeonwoo yang khawatir bertanya apakah ia baik-baik saja. Dengan cepat, Hanbit menutupi kegugupannya dan meminta Yeonwoo agar tidak khawatir. Lagi pula, ia tidak yakin Yeonwoo akan mempercayai cerita tentang sang dewi. Ia kemudian memberikan alasan bahwa mantra tersebut menguras tenaganya karena ini pertama kalinya ia mengeluarkan mantra tingkat tinggi. Ia meminta Yeonwoo menunjukkan mantra biasa. Terkejut dengan permintaan itu, Yeonwoo memastikan apakah Hanbit benar-benar ingin melihatnya. Ia memberi peringatan agar Hanbit tidak tertawa nanti. Setelah itu, Yeonwoo merapalkan mantranya, dan Hanbit hanya melihat api kecil yang padam tepat di depannya. Ia mengeluh pada Hanbit yang sebenarnya merasa keterampilan mereka sangat mengecewakan. Namun, setelah
Setelah diingatkan tentang perbedaan sifat, ia tidak mempermasalahkan hal itu lebih jauh. Sebaliknya, ia memberitahu Yeonwoo bahwa caranya membayangkan mantra itu salah. Sesuatu yang baru harus muncul secara alami dari membaca buku. Ia menyalahkan Yulio karena menyesatkan mereka dari dasar-dasar sihir, lalu masuk ke mode kutu buku untuk menjelaskan cara kerja sihir. Ia menyimpulkan dengan memberitahu Yeonwoo bahwa ia tidak berencana menjadikan sihir uniknya sebagai keterampilan utama meskipun itu kelas tinggi, karena tujuan utama sihir baginya adalah kenyamanan. Benar-benar tertegun, Yeonwoo mengingatkan Hanbit bahwa ia baru membuat karakternya. Kemarin, membuat penonton di obrolan mengejek Hanbit sebagai pemain yang sangat gila game. Kesal, ia hampir melampiaskannya pada obrolan dan bersumpah tidak akan memberikan info apapun lagi. Namun, berkat seorang penonton yang memberikan donasi uang dalam jumlah besar, Hanbit merenungi emosinya dan meminta maaf. Mereka bertanya kemana ia akan pergi selanjutnya, lalu ia menuju tempat terpencil, dan Yeonwoo bertanya, apakah ia tidak ingin mengerjakan cerita utama. Hanbit mengungkapkan ia ke sana untuk mengumpulkan poin sebelum ikut serta dalam cerita utama. Ia membuka pintu, dan saat mereka masuk ke gudang, Yeonwoo bergumam betapa menyeramkannya tempat itu. Namun, Hanbit langsung berbicara dengan pemilik gudang, NPC pemanah bernama Hunter Rickner. Rickner bertanya apa tujuan Hanbit, dan Hanbit menjawab ia ingin belajar memanah. Melihat kepercayaan diri Hanbit, Rickner bertanya apakah ia punya nyali, dan penonton yang mengenal Rickner menyebutnya NPC yang terobsesi dengan nyali. Mendengar Hanbit menyatakan ia punya banyak nyali dan keterampilan, Rickner bilang ia hanya banyak bicara, jadi ia memutuskan untuk mengujinya. Tepat setelah itu, sebuah misi muncul, menuntut Hanbit melewati ujian Rickner untuk mendapatkan imbalan. Tak lama kemudian, Hanbit dibawa keluar ke tempat memanah, dan Rickner memberikan aturannya, Hanbit harus mencetak 200 poin dari 30 tembakan, dengan sasaran tepat di tengah bernilai 10 poin. Khawatir, Yeonwoo menyarankan Hanbit untuk meningkatkan stat ketangkasan terlebih dahulu, namun Hanbit menolak dan meyakinkannya, bahwa ia bisa melakukannya. Ia menembakkan panah pertama dan meleset sepenuhnya dari papan target, membuat Yeonwoo mengingatkannya sekali lagi. Meski begitu, Hanbit meyakinkannya bahwa ia sudah mulai terbiasa. Tembakan berikutnya mengenai nilai 7, mengejutkan Yeonwoo, tapi yang terjadi setelahnya sungguh di luar dugaan. Semua tembakan sisanya tepat mengenai pusat sasaran, mencapai total 287 poin, menunjukkan Hanbit mencapai sesuatu yang mustahil dengan perlengkapan level 2. Sementara itu, di kota, seorang wanita yang sedang memutar koin emas mengeluh bosan dan menginginkan sesuatu yang lebih baik daripada sekadar mencuri koin dari orang tua. Tiba-tiba, ia melihat Hanbit dan Yeonwoo melewati gerbang, dan ia bertanya-tanya orang bodoh macam apa yang datang mencarinya. Beberapa saat lalu, setelah mendapatkan keterampilan memanah dan koin emas, Yeonwoo tampak lebih senang daripada Hanbit yang mendapatkan keterampilannya. Hanbit bertanya mengapa, dan Yeonwoo memujinya, bertanya apakah ia pernah belajar memanah di sekolah. Yeonwoo begitu bersemangat dan gila uang hingga ia mengungkapkan telah membuat taruhan. Karena tidak ada yang mengira Hanbit akan sehebat itu dalam memanah. Ia terkikik, mencatat betapa kerennya melakukan aksi seperti itu sesekali, dan penonton di obrolan mengingatkannya bahwa mereka masih ada di sana. Penasaran, Yeonwoo bertanya kemana mereka akan pergi, dan Hanbit menjawab untuk belajar keterampilan ilmu pedang, tapi ia ingin mengamankan keterampilan kelincahan. Ini mengejutkan Yeonwoo dan beberapa penonton yang bertanya-tanya apa hubungannya dengan ilmu pedang, dan ia bergabung dengan mereka untuk menyebutnya sebagai sampah. Tetap saja, Hanbit berlari ke suatu tempat dan memerintahkan Yeonwoo berhenti berdebat dan mengikutinya. Saat masuk ke kota, Yeonwoo menunjukkan NPC bernama Lia, dan memberitahunya bahwa alasan orang menghindari keterampilan kelincahan adalah karena misi Lia terlalu sulit dibanding seberapa bagus keterampilannya. Ia bertanya sekali lagi apakah Hanbit yakin bisa melakukannya, dan Hanbit tanpa suara mendekati Lia sebelum memperkenalkan diri dan berkata ia datang untuk mempelajari apa yang terbaik darinya. Ia menatap Hanbit dan bilang ia menyukai sikapnya, tapi tiba-tiba ia melesat melewati mereka, mengambil koinnya dan menyeringai seperti penyihir sambil memberitahu bahwa mereka terlalu lambat. Ia mengumumkan biaya belajarnya adalah 5.000 koin emas di muka. Terkejut melihat Hanbit tidak bereaksi, ia bertanya mengapa, tapi Hanbit menjawab karena ia sudah mengambil uangnya. Lebih baik ia segera mengajarinya. Dalam hati, ia mencatat bahwa wanita itu telah mencuri jauh lebih banyak emas darinya selama 55 siklus di dimensi lain, dibanding dalam game saat ini. Menilai Hanbit dari sikapnya yang santai, Lia bilang ia tidak menyukainya, dan seketika itu pula ia memberitahu bahwa kelas dimulai, dan tugasnya adalah menangkapnya. Ia bergerak sangat cepat hingga meninggalkan bayangan dimanapun ia pergi. Hanbit tiba-tiba menerima misi untuk menangkapnya dalam batas waktu, dan jika berhasil, ia akan mendapatkan buku keterampilan kelincahan, poin stat, dan poin pengalaman. Dari obrolan, Hanbit menyadari tidak mungkin menangkap Lia saat ia bergerak secepat itu, dan ia hanya membiarkan seseorang menyelesaikan misi setelah mengambil 25.000 koin emas dan membuat mereka menunggu 5 kali batas waktu 3 jam, total 15 jam. Sementara itu, pemain tidak bisa melakukan misi lain, dan pengatur waktu akan berhenti jika mereka keluar dari game. Hanbit menyatakan mereka harus menangkapnya, tapi Yeonwoo bilang itu mustahil karena tidak ada yang pernah menangkap Lia secara langsung. Hanbit berpikir dan mencatat jika ia tidak bisa menangkapnya sendiri, ia hanya perlu memanggil seseorang yang bisa. Mereka pergi ke toko Aswell,
dan Hanbit memintanya membantu menangkap Lia. Terkejut dengan permintaan itu, meskipun senang Hanbit kembali, Azwal bertanya bagaimana ia tahu dia dan Lia bersaudara. Tapi Hanbit berbohong bahwa itu sudah terkenal di tempat persembunyian jalanan. Tidak punya pilihan, ia setuju dan keluar dengan marah, yang mengejutkan Yeonwoo dan penonton karena mengetahui bahwa mereka bersaudara. Hanbit berbohong lagi soal melihat grafiti tentang keberadaan Lia, sehingga beberapa penonton memutar ulang video dan tidak bisa menemukannya. Pada titik ini, beberapa menganggap ia memiliki penglihatan elang dan menyimpulkan itu sebabnya ia hebat dengan busur. Ia berinteraksi dengan obrolan, menyuruh mereka selalu memperhatikan lingkungan sekitar dan menjelaskan bahwa mengirim Asvel ke penjara tidak akan memberi mereka pilihan untuk memintanya menangkap Lia. Yeonwoo memanggilnya, lalu mereka menuju persembunyian jalanan. Sementara itu, Lia bermain dengan kucing dan menyimpulkan Hanbit pasti sudah menyerah. Namun mengejutkannya, Asvel muncul tepat di belakangnya dan terlihat sangat marah. Dalam sekejap, mereka mengepungnya dan Lia meradang, menyebutnya curang karena melibatkan Asvel. Hanbit mengingatkannya bahwa dialah yang bilang ia harus menggunakan segala cara. Jadi ia memilih Asvel karena punya sejarah dengannya. Kesal, Asvel memanggilnya lalu memarahinya habis-habisan dan memperingatkannya untuk berhenti atau ia akan berurusan dengan bajingan seperti Yulio. Lia segera meminta maaf, tapi itu tidak cukup bagi Asvel yang memintanya datang ke toko. Setelah selesai, dan ia memperingatkan bahwa Lia akan dalam masalah jika ia menyimpang dari tugas. Lia setuju dan memberikan buku kelincahannya pada Hanbit, mencatat bahwa ia belum pernah bertemu orang seperti dia, dan karena janji adalah janji, ia boleh menyimpannya. Segera, sistem memunculkan notifikasi misi selesai, memberitahu Hanbit bahwa karena ia menyelesaikan tugas dalam waktu singkat, imbalannya ditingkatkan ke nilai maksimal, sehingga ia mendapat 3 kali poin stat dan 500 kali poin pengalaman. Penonton, setelah menyadari Hanbit baru saja mendapatkan keterampilan unik lagi, tidak bisa menyembunyikan kecemburuan mereka. Lia, di sisi lain, bergegas pergi dan berharap tidak bertemu Hanbit lagi. Beberapa saat kemudian, Yeonwoo yang kehabisan napas mengejar Hanbit dan sadar ia ketinggalan. Momen penting, Hanbit memamerkan bukunya, mengatakan itu kelas unik dan Yeonwoo kehabisan kata-kata. Pada titik ini, bahkan penontonnya tidak bisa mengimbanginya. Bertanya-tanya bagaimana mereka bisa mengetahui perkembangan sebelum dia, dan siapa yang menguasai siaran tersebut. Sambil memegang buku, Hanbit memberitahu Yeonwoo saatnya memperoleh ilmu pedang. Hanbit menyerap buku itu, dan ia masih merasa aneh, meskipun ini yang ketiga. Penasaran, Yeonwoo bertanya mewakili penonton mengapa ia mempelajari keterampilan kelincahan, dan Hanbit membuat analogi jika mereka balapan, ia akan sedikit lebih unggul berkat keterampilan itu. Tetap saja, Yeonwoo mencatat bahwa tingkat unik tidak membuat perbedaan besar, tapi bagi Hanbit yang telah mati lebih dari 50 kali, ia tahu mengapa ia memilih keterampilan itu. Yeonwoo dengan senang mengeluarkan pedangnya dan mengumumkan bahwa ia senior Hanbit di bidang ini. Lagi pula, ia berada di peringkat kedua dalam ilmu pedang, dan itu kelas lanjutan. Mendengar keterampilannya, obrolan mengejeknya tanpa henti, dan Hanbit memberitahunya kata demi kata. Hanbit mencatat bahwa kebanyakan pemain, termasuk Yeonwoo, mengikuti rute serupa karena buku panduan, dan karena tidak ada yang berinteraksi dengan Asvel akibat Yulio sang penipu. Ini menyebabkan reaksi berantai, dan dengan tingkat kebebasan yang luar biasa, mustahil mengetahui jalur mana yang benar. Hanbit mencatat bahwa dengan menjadi yang pertama menyelesaikan misi Asvel dan Lia, hal-hal yang dialaminya adalah petunjuk menuju jalan yang benar. Di sanalah ia berdiri teguh dan bersumpah menyelesaikan RP dengan caranya sendiri, dan meskipun tidak tahu apa yang dipikirkan sang dewi, ia menolak menjadi boneka lagi. Saat Hanbit dan Yeonwoo berjalan keluar kota, Hanbit bertanya mengapa NPC ilmu pedang yang paling dicari berada jauh, dan Yeonwoo bilang itu karena orang tersebut adalah pendekar pedang yang tertutup. Mereka tiba di tempat yang tertutup kabut, dan saat Yeonwoo melihat Balder, sang pendekar, ia melambai padanya, menyatakan bahwa mereka datang untuk belajar ilmu pedang. Balder melirik mereka, dan Yeonwoo mencatat dia masih menakutkan seperti biasanya. Pendekar itu kemudian mengambil pedang kayu dan menyuruh Hanbit mengayunkan pedang di belakangnya sampai ia disuruh berhenti. Sang pendekar, yang tidak suka basa-basi, menyuruh Hanbit mulai, dan beberapa saat kemudian, Hanbit melepas perlengkapannya dan memegang pedang kayu. Saat Yeonwoo memperhatikannya, ia mencatat bahwa misi ilmu pedang dibagi menjadi mengayun dan sparring. Penasaran, Yeonwoo bertanya berapa lama penonton menyelesaikan misi tersebut, dan berdasarkan tanggapan mereka, berkisar antara 1,5 jam, hingga kurang dari 3 jam. Mereka juga bilang yang penting adalah jangan mengganggu Balder, karena jika ada yang melakukannya, mereka tamat. Mereka kemudian membicarakan klip yang viral setelah seorang pemain mengejek Balder, sehingga Balder membelahnya menjadi 2. Saat Yeonwoo merasa aneh bahwa NPC pengajar keterampilan bisa membunuh pemain, penonton bersumpah akan menyumbang sejumlah besar uang jika Hanbit menyelesaikan latihan dalam waktu kurang dari 25 menit. Yeonwoo segera memberitahu Hanbit bahwa totalnya lebih dari 800.000 won, jadi ia mendorongnya untuk menyelesaikannya dalam kurang dari 25 menit, dan Hanbit menyadari itu 2 kali lipat taruhan penonton saat latihan memanah. Hanbit berkonsentrasi dan mencatat bahwa hal terpenting dalam mengayunkan pedang kayu bukanlah jumlah waktu yang berlalu, dan sejak awal, Balder tidak pernah mengharapkan kemampuan lebih dari seorang pemula. Berbeda dengan kebanyakan pemain yang ditemui Balder dalam game yang menganggap pedang adalah pendekatan paling standar, dan itu pasti terasa sangat menghina baginya. Jadi, satu hal yang diinginkan Balder adalah sikap serius terhadap pedang. Hanbit menjadi serius sambil memegang pedang dan melirik Balder, tapi saat ia
bersiap melakukan ayunan pertama, Balder menghentikannya, dan ini membuat penonton bingung. Senang tekniknya berhasil, Hanbit melirik layar sistem dan menerima misi baru. Di sana, ia ditugaskan untuk sparring melawan Balder, dan kesulitannya disesuaikan menurut level dan stat miliknya. Yeonwoo melihatnya dan memberitahu obrolan bahwa Hanbit telah melewati tahap pertama. Saat mereka marah dan membatalkan taruhan, salah satu penonton menyumbang 10 ribuan dengan mengatakan ia akan melipat gandakannya atau kalah, dan yang harus dilakukan Hanbit adalah menangkis pedang kayu Balder 2 kali untuk berhasil. Pemain lain menyumbang 100 ribu meminta Hanbit menangkis 4 serangan dan menyelesaikan level, atau jika tidak, mereka harus terjun bungai jumping dari tebing. Ini membuat Hanbit sedikit khawatir karena ada kemungkinan kemahirannya memengaruhi tingkat kesulitan. Yeonwoo khawatir saat ia ikut terseret, tapi Hanbit tersenyum jahat padanya dan memegang bahunya, membuat Yeonwoo ketakutan. Untungnya, Hanbit berjanji mereka tidak akan melakukan bungai jumping. Tiba-tiba, penonton menambahkan 1 juta won pada misi, dan mengatakan Yeonwoo dan Hanbit memiliki persahabatan yang luar biasa. Hanbit terkejut saat menyadari jumlah totalnya hampir 2 juta, jadi ia membulatkan tekad dan bersiap melawan Balder. Ia mengambil posisi, tapi Balder diam-diam menilainya sebelum melompat ke arahnya dengan serangan tebasan balik. Tapi Hanbit menangkisnya dan ia terlempar. Yeonwoo dan seluruh obrolan terkejut melihat betapa agresifnya Balder dan mereka terkejut Hanbit bisa menangkisnya. Balder kemudian mengembuskan napas dan meluncurkan serangan cepat, tapi Hanbit menangkisnya dan ia menggigil karena kejutannya. Ia mencatat gerakannya terasa lamban karena mereka berada di dalam game dan mungkin karena tingkat sinkronisasi perlengkapan. Tapi berkat keterampilan kelincahannya, ia bisa bereaksi tepat waktu untuk mengimbangi serangan tersebut. Balder kemudian berhenti dan mengatakan Hanbit punya banyak pikiran, dan ia bertanya-tanya apakah Hanbit santai atau bertindak seperti itu karena situasi yang tidak terduga. Mengejutkan semua orang, Hanbit bicara dengan sombong dan ini membuat penonton kesal. Balder, yang telah menilainya dengan benar, berkata ia salah menilai Hanbit. Ia kemudian memutuskan untuk mengakhiri segalanya dengan cepat, jadi ia menyerang Hanbit dengan serangan tusukan. Tapi Hanbit bila mereka akan tahu setelah melihatnya sampai akhir. Tiba-tiba, Balder menyusul dengan tebasan pedang berat yang mengejutkan semua orang, membuat mereka bertanya-tanya mengapa Balder habis-habisan hanya untuk sebuah misi. Untungnya, Hanbit menghindarinya dengan sangat tipis berkat kelincahannya. Obrolan sangat terkesan dengan reaksi Hanbit dan ia mencatat bahwa Balder mulai tidak sabar setelah ia tetap bertahan padahal seharusnya ia sudah jatuh. Balder, yang menyerang dengan tusukan, membanting ke arah Hanbit tetapi kemudian menyadari bahwa Hanbit telah menghentikannya dengan tongkatnya. Ia memberitahu Balder bahwa gerakannya menjadi lebih lebar, sehingga Balder mundur dan kemudian mengisi serangan dengan tongkat. Melihat ini, Hanbit merasakan serangan berbahaya yang datang, dan dalam sekejap mereka berlari satu sama lain. Tapi saat pedang kayu mereka beradu, pedang Hanbit patah dan ia terlempar ke belakang. Saat jatuh, ia memberitahu penonton bahwa ia berhasil menangkis serangan Balder 4 kali berturut-turut. Ia menyebutnya misi yang sukses dan tertawa, mencatat bahwa itu sangat melelahkan. Tapi kemudian orang-orang yang mempertaruhkan uang mereka berharap pertandingan belum berakhir. Tapi kemudian mereka menerima notifikasi bahwa duel berakhir karena kehancuran pedang kayu. Mereka yang bertaruh Hanbit kalah mengeluh, sementara yang lain berkomentar tentang betapa gila pertandingannya. Saat Hanbit bangkit, ia bertanya pada Yeonwoo tentang uang misi, dan Yeonwoo berjanji membaginya rata setelah siaran berakhir. Penasaran, Yeonwoo bertanya pada Hanbit apa yang biasa ia lakukan sebelum masuk tentara, dan Hanbit dalam hati mencatat bahwa ia telah melalui 55 siklus perkembangan, kepemilikan, dan reinkarnasi. Hanbit berbicara samar, tapi Yeonwoo memberitahu obrolan sedang menebak daftar pekerjaan yang mungkin pernah ia lakukan, dan masing-masing ada hubungannya dengan memegang pedang. Seorang penonton penasaran bertanya pada Yeonwoo bagaimana ia berencana membagi uang, dan Yeonwoo mengungkapkan ia ingin memberikan semuanya kepada Hanbit. Terkejut, Hanbit mengingatkan mereka bahwa mereka setuju untuk membaginya 50-50, tapi Yeonwoo bilang itu tidak masalah. Lagi pula, misi dilakukan murni melalui kemampuan fisiknya. Hanbit senang dengan kebaikan Yeonwoo, dan ia bersyukur ia tidak akan melakukan bungai jumping lagi. Saat itulah ia mengetahui dari obrolan bahwa itu bukan tantangan yang nyata. Donatur uang yang sama memberikan 100 ribu dan menyuruh Hanbit untuk terus menggunakan pedang mulai saat itu agar mereka bisa menonton dan belajar, dan mereka setuju untuk melakukan hal itu. Tepat setelah itu, Hanbit menatap Balder yang beristirahat di pohon terdekat dan mencatat bahwa meskipun Balder tampak tenang, ia tampak menahan amarahnya. Hanbit menyimpulkan bahwa Balder menyalahkan dirinya sendiri karena gerakannya dibaca oleh pemula seperti dia. Tetap saja, Hanbit mendekatinya dan bertanya apakah duel sudah selesai, dan Balder setuju sebelum menyuruhnya menunggu di sana sementara ia mengambil sesuatu. Dari pembicaraan ringan mereka, Hanbit merasakan Balder mengertakkan gigi untuk menahan kemarahan, agar tidak terlihat dan orang yang akan datang setelah dia akan berada dalam masalah besar. Balder kemudian memberinya buku pedang, dan Hanbit saat menerimanya, menyebut itu buku keempat yang ia dapatkan. Sistem kemudian muncul, mengungkapkan bahwa menurut evaluasi Balder, imbalan akan disesuaikan ke nilai maksimal. Ia mendapatkan 3.000 emas dan manual latihan, peringkat 1. Ia mendapat buku unik lainnya, dan mereka terkejut ia mendapatkannya secara beruntun. Seseorang bahkan menyumbang 10 ribuan dan sementara semua orang meminta bimbingan, Hanbit berbisik pada Yeonwoo untuk menangani mereka sehingga ia berjalan pergi. Yeonwoo kemudian mengambil alih siaran dan menawarkan untuk mengajari mereka ilmu pedang, tapi mereka menyuruhnya pergi. Hanbit berjalan ke arah Balder dan memintanya sesuatu yang lebih dari itu. Ia memberitahu Hanbit bagaimana tuannya pindah ke Edlin, jadi ia memberinya sepotong pakaian dan berkata jika ia memberikannya padanya, maka santuan setidaknya akan mendengarkannya. Serba
dompet yang memiliki pedang bordir di atasnya jatuh ke tangan Hanbit dan Balder memberitahunya bahwa tuannya seharusnya berada di tempat angin berkumpul. Saat Hanbit kembali ke Yonwoo, ia memberitahunya bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk kembali, tapi kemudian melihat Yonwoo melakukan tarian reaksi. Seseorang menyumbang 1000 won sambil mencatat bahwa banyak orang akan bergegas ke Balder setelah mereka pergi, menyebabkan dia terlalu lelah bekerja. Saat mereka mencapai kota, Yonwoo bertanya apakah mereka akan menuju ke Tuan Balder, tapi Hanbit menyuruh mereka berhenti untuk hari itu. Ia memberitahu Yonwoo yang terkejut bahwa ia harus pergi bekerja dan itu akan menjadi masalah jika ia tidak mendapatkan setidaknya sedikit tidur. Jadi ia meregangkan tubuh dan mengucapkan selamat tinggal pada mereka, mengatakan mereka akan bertemu satu sama lain keesokan harinya. Yonwoo setuju dan mencatat bahwa mereka memang berlari untuk waktu yang lama hari itu, jadi ia mengucapkan selamat malam. Sebelum Hanbit keluar dari game, Yonwoo bertanya apakah ia akan masuk game segera setelah bekerja besok, tapi Hanbit menolak lalu keluar. Kembali ke kamarnya, Hanbit terbangun dengan keringat dan merasa panas, jadi ia memutuskan untuk mandi dan tidur. Ia bertanya-tanya apa yang bisa menyebabkan panas yang hebat itu, tetapi baru saja ia mendapatkan notifikasi dari Yonwoo yang memberitahu ia akan segera menyelesaikan pembayaran. Ia melakukan transfer dan Hanbit yang lebih suka ia melakukannya sekaligus nanti. Hampir panik setelah menyadari mereka menghasilkan sekitar 3 juta won. Hanya dalam 2 hari dengan waktu bermain sebenarnya sekitar 10 jam. Ia kemudian bertanya-tanya apakah ia harus berhenti bekerja, tetapi ia ingat ia telah memutuskan bahwa ia ingin menerima kenyataan daripada terpaku pada game sepanjang waktu. Ia merasa tidak enak pada penonton tetapi tetap memutuskan untuk menyimpan siaran tersebut sebagai hobi. Pada awalnya, ia khawatir tentang Yonwoo yang menjaganya, tetapi kemudian ia berubah pikiran karena yakin donasi tidak selalu meledak seperti itu. Juga, ibunya akan lebih lega jika ia memiliki pekerjaan yang layak. Sebelum tidur, ia mencatat akan menyenangkan untuk menunjukkan batinya sesekali. Keesokan paginya, ibunya menariknya dari tempat tidur dan ia bertanya-tanya mengapa ia melakukan itu pagi-pagi. Tetapi kemudian ia mengoreksi gagasannya bahwa itu belum pagi. Kesal, ia menunjuk ke ponselnya dan menuntut penjelasan tentang jumlah uang yang sangat besar yang dikirimkan Hanbit padanya. Tanpa memberinya waktu untuk menjelaskan diri, ia bertanya-tanya apa yang telah ia lakukan sepanjang malam dan berharap ia tidak melakukan hal-hal buruk. Yang terburuk dari semuanya, ia memukul kepalanya sebelum memberinya waktu untuk menjelaskan diri dengan benar. Pada awalnya, wanita tua itu menyimpulkan cara tercepat untuk mendapatkan jumlah seperti itu adalah berjudi, tetapi kemudian ia membantah hal itu dan mengingatkannya tentang Yonwoo dan game yang ia beli untuknya, mengatakan mereka memperoleh jumlah tersebut dari streaming di dalam game. Dengan itu, ia menjernihkan suasana, mengingatkannya bahwa ia tahu dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang ilegal. Dan setelah mendengarkan penjelasannya, ia menghela napas dan memberitahu mereka harus bicara saat ia kembali dari kerja. Ia kemudian mengingatkannya untuk bergegas dan bersiap untuk bekerja, tetapi berpikir ia tidak percaya padanya. Hanbit memanggilnya kembali mengatakan ia serius dan ibunya memberitahu bahwa ia mempercayainya. Tapi ia khawatir itu mungkin membuat segalanya lebih sulit baginya sama seperti pekerjaan. Saat ia pergi, ia dalam hati meyakinkannya bahwa ia akan memastikan ia tidak menanggung beban hutang sendirian lagi dan ia akan bekerja keras untuk memastikan ia bisa hidup dengan nyaman. Di tempat kerja, Hanbit mencatat bahwa meskipun telah melewati dimensi neraka itu, ia sempat berpikir beban kehidupan nyata tidak akan sebanding dengan itu. Namun sayangnya, ketua timnya terus menekannya habis-habisan. Pria itu memarahinya seolah Hanbit adalah sampah, dan Hanbit teringat saat ia baru saja masuk kantor, Minho menyerahkan tumpukan dokumen rumit yang sebenarnya hampir selesai ia susun sehingga mudah dipahami. Ia baru saja mulai mengerjakannya ketika sang ketua tim tiba-tiba memanggilnya. Bos yang jahat itu melabeli Hanbit sebagai versi uji coba dan mengomelinya tentang hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya. Dia kemudian melemparkan kartunya ke arah Hanbit, memerintahkannya untuk membelikan kopi. Untuk memperjelas suasana, Hanbit bertanya kopi apa yang harus ia beli, tapi pria masam itu berdecak sebelum melotot tajam dan memberitahu Hanbit bahwa mereka hanya minum americano di sana. Ia bertanya apakah Minho tidak mengajarkan apapun padanya. Jadi Hanbit dengan cepat menutupi Minho, sadar bahwa sang ketua tim memang berniat menghancurkan Minho begitu ia menunjukkan sedikit saja kelemahan. Saat Hanbit beranjak untuk melakukan tugasnya, ia merasa langkahnya sangat berat. Saat ia kembali ke mejanya dengan membawa kopi, ia melihat ketua tim sedang membentak Minho, dan Minho menerima omong kosong pria itu dengan tatapan mata yang mati, memperlakukannya seperti kejadian sehari-hari. Dan ketika Minho perlahan angkat bicara tentang bagaimana ia bisa menangani tugas baru yang diberikan karena beban kerjanya saat ini, ketua tim mengatakan dia sudah lancang karena berani memilih dan menolak penugasannya. Seketika, bos utama itu melempar dokumen ke arahnya dan mengatakan bahwa jika dia menyuruhnya melakukan sesuatu, dia harus melakukannya. Melihat reaksi itu, Hanbit menjatuhkan kopi tersebut di meja sang bos sebelum bergabung dengan Minho untuk memungut dokumen-dokumen itu. Menyadari apa yang telah dilakukan Hanbit, ketua tim melotot padanya dengan penuh kebencian dan mengatakan bahwa mereka semua menyebalkan. Setelah merapikan dokumen, mereka kembali ke tempat duduk dan Hanbit melihat betapa rumitnya ekspresi Minho dan bagaimana ia menatap kosong ke monitornya dengan sorot mata yang lebih hampa dari biasanya. Minho kemudian meminta maaf kepada Hanbit karena telah membiarkannya menyaksikan pemandangan yang menyedihkan seperti itu, tapi Hanbit menganggap remeh dengan mengatakan, ketua tim mereka sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Tetap saja, Minho meminta maaf mengatakan itu bukan satu-satunya alasan, dan itu karena proyek baru yang diberikan ketua tim kepadanya sangat berfokus pada pengembangan dan membutuhkan investasi waktu yang sangat besar di beberapa area. Karena pekerjaan baru itu, ia memberitahu Hanbit sebelumnya bahwa
ia rasa ia tidak bisa mengawasinya dengan benar, dan itulah mengapa ia merasa menyesal. Hanbit, yang telah memeriksa sedikit isi dokumen tersebut, memastikan bahwa proyek baru itu memang terkait dengan RP, dan setelah melihat betapa tidak berdayanya Minho, ia memberitahu Minho bahwa ia bisa membantunya dengan proyek tersebut. Hari itu setelah pulang kerja, Hanbit bertemu dengan Yeonwoo, dan ia memperhatikan kantung mata di wajah Yeonwoo. Jadi ia bertanya, penasaran mengapa Yeonwoo terlihat sangat hancur, dan curiga ia tidak tidur. Yeonwoo kemudian membantahnya dengan menyatakan bahwa ia tidur selama 3 jam, jadi ia mendesak mereka untuk masuk ke kafe sebelum mereka berbincang. Di kedai kopi, Hanbit mengeluh dan mendesah sambil mengomel tentang stresnya kehidupan sebagai orang dewasa yang bekerja, dan ia memberitahu Yeonwoo bahwa ia bisa dengan mudah mengisi durasi satu siaran hanya dengan memaki-maki ketua timnya. Sambil bersantai, ia bertanya kepada Yeonwoo apa yang ingin ia bicarakan, dan Yeonwoo menunjukkan ponselnya yang dipenuhi oleh banyak perusahaan yang mencoba menghubungi mereka, dengan salah satunya adalah Yanhwa Gaming, sebuah perusahaan besar yang menawarkan untuk membayar mereka dengan tawaran awal 100 juta won. Ia mengatakan semua orang sangat ingin membeli Hanbit, dan jika ia harus memilih perusahaan, Yanhwa Gaming adalah yang terbaik. Tiba-tiba, Yeonwoo menatap wajah Hanbit dan melihatnya mengerutkan kening, jadi ia menyuruhnya untuk bersantai. Namun kemudian, Hanbit menyuruh Yeonwoo untuk berhenti menyembunyikan isi pikirannya dan katakan sejujurnya. Bagaimanapun, sangat jelas setiap kali Yeonwoo berbohong. Yeonwoo mencoba menyembunyikan perasaannya, jadi Hanbit bertanya apakah ia benar-benar menginginkannya bergabung dengan tim perusahaan besar. Benar-benar khawatir setelah melihat betapa marahnya Hanbit, Yeonwoo mencoba mencari alasan, tetapi Hanbit mencengkeram rambutnya dan menyuruhnya untuk tidak mencoba menyembunyikan perasaannya. Anak itu berteriak kesakitan sebelum mengatakan bahwa ia tahu betapa sulitnya kondisi finansial Hanbit, jadi ia ingin sahabatnya itu mendapatkan pekerjaan yang baik. Itulah sebabnya ia berpikir bahwa gaji awal 100 juta won adalah kondisi yang fantastis. Hanbit berterima kasih atas niat baiknya dan mengatakan bahwa dialah yang pertama kali mengajaknya bermain RP, jadi masuk akal untuk mendengar apa yang ingin ia lakukan terlebih dahulu. Mendengar ini, Yeonwoo mencatat bahwa itu tidak terasa tepat baginya, dan ia berbicara tentang betapa kebebasan untuk bereksplorasi terasa indah pada pandangan pertama. Namun ketika ia benar-benar melakukannya, itu sulit, dan kemajuannya sangat lambat. Selain itu, ia lebih menikmati menonton daripada bermain. Itulah sebabnya baginya, seseorang seperti Hanbit adalah bintang paling terang. Semua momen segar dan memikat yang akan muncul saat mereka bermain bersama, ia ingin bersamanya, menyaksikan itu semua terjadi, dan ia ingin berbagi momen yang tepat itu dengan orang lain. Untuk alasan itu, ia ingin meluncurkan MCN yang sepenuhnya berpusat pada Hanbit. Ia berencana untuk membangun guild yang mencakup realitas dan permainan, dan Hanbit menyadari bahwa dia berbicara tentang apa yang ia katakan dulu di militer, dan Yeonwoo terkejut bahwa Hanbit masih mengingatnya. Penasaran, Hanbit bertanya bagaimana ia berencana menghasilkan uang. Jadi Yeonwoo memberitahu bahwa ia berencana menggunakan fitur untuk mengunggah video yang telah ditambahkan ke sistem rekam yang mereka gunakan untuk streaming, dan pendapatan iklannya lebih besar dari yang ia duga. Lagi pula, Hanbit adalah pengguna yang paling banyak dibicarakan di sistem rekam tersebut, jadi mereka menampilkan video mereka di posisi teratas, dan hanya dengan menonton videonya saja akan menarik orang untuk memainkan game tersebut. Dan dari sana, jumlah orang yang ingin bergabung dengan perjalanan itu akan bertambah. Jadi, Yeonwoo meminta pendapatnya tentang mengembangkan saluran itu lebih serius, dan Hanbit bertanya-tanya tentang perubahan sikapnya. Yeonwoo kemudian memberitahu Hanbit bahwa ia bukan karyawan, tetapi mereka harus bermitra sebagai rekan CEO. Hanbit menyuruhnya untuk melupakan tentang rekan CEO, dan Yeonwoo harus memberitahunya apapun itu, dan ia akan membantu. Hanbit mencatat bahwa alasan ia memainkan game ini adalah karena Yeonwoo, dan itu juga kesempatan terakhirnya untuk mencapai R4. Ia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika ia menyelesaikan permainan dan menemukan R4. Masih pada masalah yang sama, ia bertanya-tanya apa sebenarnya alasan ia harus mati berulang kali. Saat mereka menyantap makanan mereka, Yeonwoo menunjukkan kepada Hanbit bahwa ia mendapat banyak pesan, jadi ia menyebutnya gaya hidup selebriti. Tiba-tiba, ia melihat pesan yang berbeda, dan ia menjadi gelisah, jadi ia segera melakukan panggilan, dan ketika orang tersebut tidak menjawab, Yeonwoo hampir kehilangan kewarasannya. Hanbit bertanya mengapa ia bertingkah seperti itu, dan ia mengingatkannya pada kelompok pionir yang mereka lihat beberapa hari lalu di dalam game, dan bagaimana mereka berasal dari perusahaan Jerman bernama Rexton. Saat ini, Yeonwoo telah diberitahu bahwa hadiah quest Oswald turun kelas berdasarkan siapa cepat dia dapat, jadi Rexton telah menyatakan bahwa mereka memonopoli quest tersebut. Tidak hanya itu, Slimey juga tidak terlihat di ladang bom Slimey. Sekarang, rumor menyebar bahwa Hanbit telah merencanakan kasus itu dengan Rexton sebelumnya, tetapi Hanbit yang mendengar berita itu, terkejut, dan ia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Sementara itu, di dalam game, sekelompok pemain tim mengutuk Rexton dan Hanbit, menyebut mereka penipu dan mengatakan bahwa mereka tidak bisa dipercaya. Ini karena situasi di mana kualitas item turun setelah kualitas tertinggi diambil. Sementara seseorang mengeluh seperti orang bodoh yang logis menganalisis situasi, mengatakan tidak akan baik jika game hanya membagikan kualitas unik kepada semua orang. Sementara dia mengeluh kepada rekan setimnya tentang bagaimana Slimey menjadi tidak terlihat berkat trik Rexton. Dia ingin Hanbit menjelaskan apa yang terjadi di siaran langsung, karena dia pasti sudah melihat pengumumannya. Kembali di kedai kopi, Hanbit bertanya kepada Yeonwoo seberapa besar perusahaan Rexton.
Rexton. Jadi, Yeonu menjelaskannya dengan mengatakan bahwa nilai sebuah perusahaan ditentukan oleh seberapa banyak pemain kuat yang mereka miliki. Ia mengatakan Ranger milik Rexton, si pemanah, memiliki kekuatan tempur 9.000. Dan meskipun mereka berada di sisi yang lebih lemah untuk ukuran seorang ranker, mereka tetap dianggap sebagai salah satu dari mereka. Hanbit memikirkannya dan mencatat bahwa ada cara untuk menyelesaikannya, tetapi ia menyuruh Yeonu untuk memulai siara lebih lambat dari biasanya karena ada sesuatu yang ingin ia selidiki. Malam itu, Hanbit menelusuri buku panduan dan mencatat bahwa ia telah menemukan apa yang ia cari. Tanpa membuang waktu, ia menuju ke dalam game untuk memeriksanya dan langsung menuju lokasi gua, mencatat bahwa itu sama seperti yang ia ingat. Di sana, ia mengonfirmasi bahwa bom Slime berkumpul di sana. Dan saat ia berjalan dengan hati-hati melewati mereka, ia mencatat bahwa hanya ada satu alasan mengapa mereka berkumpul di satu tempat, dan tepat di depan, ia melihat Raja Bom Slime. Raja Bom Slime memiliki sifat menarik unit normal untuk menyerap mereka dan tumbuh dalam ukuran, tetapi unit yang biasanya ia tarik tidak sebanyak yang saat ini. Jadi, Hanbit percaya ada alasan lain. Ia melihat ke depan dan melihat artefak penarik monster dan melihat bahwa ada tulisan Rexton di atasnya. Perangkat itu adalah item sekali pakai yang bisa diperoleh dari Dumyeon di utara, yang berarti Rexton pasti telah memasang penarik di gua tempat Raja Bom Slime berada. Dan kekacauan seperti itu terjadi karena sifat makhluk tersebut dan efek item tersebut tumpang tindih. Menyadari taktik mereka, Hanbit menembakkan bola api ke arah Raja Bom Slime, menghancurkannya tanpa memberinya kesempatan untuk meledak. Ia langsung diberi hadiah sejumlah besar poin pengalaman dan levelnya meningkat 4. Karena menekan monster elite, Hanbit mendapatkan gelar Recorder of the Sage yang saat diaktifkan secara signifikan meningkatkan kemahiran keterampilannya. Melihat jumlah kenaikan dan level yang ia dapatkan hanya dari mengalahkan sang raja, Hanbit bertanya-tanya berapa banyak Bom Slime yang harus bergabung dengan raja tersebut. Karena Hanbit telah merekam situasi Bom Slime yang menunjukkan bagaimana Rexton berada di baliknya, ia menyuruh Yeonu untuk memposting video tersebut secara anonim, di mana ia telah memotong bagian di mana ia menggunakan bola apinya di grup komunitas. Dan melakukan itu memungkinkan para pemain dan penonton untuk menghujat perusahaan Jerman tersebut. Semua ini berkat informasi yang ia dapatkan dari buku panduan tentang Jens Robert, seorang penambang NPC yang secara pribadi menggali gua tempat Raja Bom Slime berada, dan ia menjadi sedih setelah Raja Bom Slime mengambil alih guanya. Dari informasi yang ia miliki di lapangan, Hanbit bisa dengan mudah menentukan lokasi sang raja. Apa yang ia anggap aneh adalah fakta bahwa Jens Robert ada di dalam buku panduan, tetapi tidak ada informasi tentang gua tersebut. Hanbit merasa tidak nyaman saat ia mencatat bahwa buku panduan itu, yang wajar jika tidak memuat semuanya, tidak hanya meninggalkan beberapa bagian kunci, tetapi juga memiliki tingkat akurasi yang ambigu dan bagian yang berbeda dari kebenaran. Ini membuatnya bertanya-tanya apakah petualang A, orang yang menulisnya, sengaja meninggalkan beberapa bagian. Sekarang ia bertanya-tanya siapa identitas asli petualang A. Kemudian, ia bertemu dengan Yeonu, yang berbicara tentang bagaimana kemahiran adalah alasan utama mengapa semua orang menghindari sihir, karena seseorang harus membangun keterampilan itu, yang sangat sulit dilakukan. Kebanyakan orang menyerah. Apa yang mengejutkan Yeonu adalah ketika Hanbit mengungkapkan bahwa ia telah memperoleh kemahiran 100%, jadi ia merengek karena itu adalah prestasi yang mustahil dicapai dalam sehari. Ia kemudian menempel pada Hanbit, memintanya untuk menunjukkannya agar ia bisa melihat. Hanbit memberitahu dia bahwa kemahiran itu adalah peringkat rendah, tetapi Yeonu mengatakan apa yang diremehkan Hanbit itu sangat sulit, dan untuk mempelajari sihir apapun butuh setidaknya sebulan. Yeonu terus menempel padanya sampai Hanbit tidak punya pilihan selain menunjukkannya, dan ketika ia melakukannya, Yeonu berlutut karena sangat terkejut, percaya bahwa itu adalah bad. Di sana, Hanbit menyuruhnya untuk tidak mengungkapkan kemahiran itu ke siaran karena ia ingin menunjukkan sesuatu yang menarik kepada para penjahat. Tak lama kemudian, Yeonu memulai siaran langsung dan memberitahu obrolan bahwa mereka tidak terhubung dengan Rexton, dan mereka akan membuktikannya segera. Pertama, ia menyuruh mereka untuk menonton saat Hanbit melakukan beberapa temuan sebelum menuju untuk menemukan Guru Balder. Di toko Asfel, Hanbit meminta konfirmasi apakah Lea telah melarikan diri lagi, dan setelah mendapatkan jawaban positif, ia memberitahu Asfel bahwa Lea sedang dalam fase pemberontakannya, dan tidak akan lama sebelum mereka semua bisa hidup bersama lagi. Mendengar dia mendoakan keluarganya baik-baik saja membuat Asfel senang, jadi dia berterima kasih kepada Hanbit sebelum bertanya mengapa dia muncul. Di sana, Hanbit mengungkapkan bahwa dia datang untuk mempelajari lebih banyak sihir, dan dia bertanya apakah tidak apa-apa. Obrolan menolak, percaya itu akan mustahil. Tapi kemudian, Asfel mengejutkan mereka dengan menyetujuinya, dan ini membuat mereka bertanya-tanya bagaimana dia akan bisa mempelajari mantra baru karena dia harus mahir. Dia memberinya buku kedua, dan dia mendapatkan quest di mana dia harus mempelajari sihir tersebut. Dan jika dia berhasil melakukannya, dia tidak hanya akan mendapatkan mantra api baru yang disebut Flame Burst peringkat hero, tetapi dia juga akan mendapatkan 10.000 koin emas dengan poin pengalaman 3.000. Begitu obrolan melihat itu adalah mantra peringkat hero, mereka meremehkannya, lupa bahwa itu dulunya adalah peringkat yang mustahil untuk dicapai. Dia melihat kelompok Rexton dengan penasaran menunggu di luar, jadi dia menyerap buku itu dan mendapatkan hadiah dengan mantra peringkat hero, naik level menjadi unik sekali lagi. Yeonu kemudian mengumumkan, memberitahu semua orang bahwa Hanbit telah mempelajari keterampilan sihir baru sambil naik peringkat. Asfel kemudian memberitahu dia bahwa jika dia pernah terjebak, dia akan menemukan cara jika dia pergi ke lab penelitian sihir di kota Ifrit. Dengan itu, dia berterima kasih pada
padanya dan berjalan keluar. Namun saat sampai di sana, dia melihat orang-orang Rexton dengan cemas menunggu di luar, jadi dia melewati mereka. Dan saat melewati sang ranger, Hanbit menggoda dia dengan bertanya apakah sesuatu telah terjadi, dan sang ranger harus meredakan ekspresinya. Tepat setelah itu, mereka mengumpulkan buku-buku sihir dari Aspvel, dan Hanbit mencatat bahwa perusahaan Rexton serakah. Penasaran, Yonu bertanya kepada Hanbit apa yang dia maksud ketika dia berkata dia ingin menunjukkan sesuatu sebelumnya. Jadi, Hanbit menjawab dengan pertanyaan, bertanya kepada Yonu tentang perbedaan antara dirinya dan anggota Rexton. Pada saat itu, orang-orang itu menghitung sampai 3 dan membuka buku-buku itu, berharap untuk mendapatkan keterampilan api kedua. Namun pada saat itu, buku-buku mereka terbakar. Mereka berjuang untuk memadamkannya, dan mereka gagal, dan ini membuat marah Aspvel yang melihat mereka membakar buku-buku berharganya, dan memenuhi rumah dengan asap, jadi dia mengejar mereka keluar. Tepat saat itu, Yonu menyadari alasannya. Tetapi para penonton yang belum diberi pengarahan bertanya kepadanya mengapa. Tiba-tiba, salah satu orang Rexton memberitahu yang lain bahwa quest telah berubah, dan ketika mereka melihatnya, peringkat buku menurun. Dan setelah sang ranger memastikan bahwa tidak ada seorang pun di timnya yang mempelajari mantra tersebut, dia berjalan lurus ke arah Hanbit, mengatakan mereka harus sedikit mengobrol. Hanbit bertanya apa yang ingin dia bicarakan, dan sang ranger menuntut untuk mengetahui mengapa Hanbit adalah satu-satunya yang mendapatkan keterampilan Flame Burst. Tapi Hanbit mengejek dia dengan bertanya padanya pertanyaan yang sama sebelum mengatakan dia harus mencari tahu sendiri karena dia adalah veteran. Sang ranger menjadi kesal dan obrolan merasa itu lucu karena merekalah yang selalu mencegah orang-orang mendapatkan keterampilan. Tetap saja, dia memberitahu Hanbit tentang bagaimana ke-50 anak buahnya, termasuk dia, gagal mendapatkan keterampilan itu dan lebih buruk lagi, nilainya berkurang. Jadi, dia mengatakan itu bukan kebetulan bahwa Hanbit pasti telah mempelajari keterampilan itu dengan benar. Hanbit memulai dengan mengenai sasaran. Dia memberitahu sang ranger bahwa itu karena timnya banyak pemain. Tidak bersalah lainnya kehilangan kesempatan untuk bahkan mencoba mendapatkan peringkat hero. Juga, dia tidak pernah mengatakan itu kebetulan. Ini membuat sang ranger kesal saat Hanbit melanjutkan dengan menjelaskan bagaimana kemahiran adalah dasar dari naik peringkat. Dia bertanya kepada sang ranger apakah mereka bahkan memaksimalkan kemahiran mereka sebelum mendapatkan buku sihir. Sang ranger tampak bingung, jadi Hanbit mengungkapkan bahwa mereka perlu meningkatkan kemahiran bola api mereka untuk pindah ke langkah berikutnya, dan setelah mendengar ini, sang ranger memberitahu dia bahwa itu seharusnya seperti itu untuk semua orang. Jadi, dia ingin tahu bagaimana Hanbit mendapatkan hadiah tanpa memaksimalkan kemahirannya. Saat itulah Hanbit menjatuhkan bom pada mereka dengan mengungkapkan bahwa dia telah memaksimalkannya. Ini mengejutkan tidak hanya obrolan, tetapi juga sang ranger yang terlihat seperti burung bingung untuk membuktikan apa yang dia katakan. Hanbit kemudian memutuskan dia akan menarik statistik miliknya dan menunjukkannya kepada mereka, dan Yonu memujinya. Biasanya, Hanbit tidak ingin melakukan cara ini, tetapi karena sang ranger memintanya, tidak ada gunanya menyembunyikannya. Jadi, dia menghina sang ranger sebelum mengeluarkan statistik miliknya, mengungkapkan bahwa dia mahir dalam semua keterampilan. Obrolan segera menjadi liar dan beberapa, seperti sang ranger, menyimpulkan dia telah meretas game tersebut. Ranger segera mengatakan dia akan melaporkannya, dan Hanbit memberinya kelonggaran dengan mengatakan dia tidak punya apa-apa untuk disembunyikan, tidak seperti mereka. Terprovokasi setelah dipermainkan dan dipanggang, Ranger menyerbu pergi sementara Hanbit menyuruhnya untuk mencoba memainkan game dengan jujur daripada mengendalikan zona. Ranger kembali ke toko dan memerintahkan anak buahnya untuk terus berbicara dengan Aspvel agar mereka tidak kehilangan kesempatan, dan ini membuatnya kesal. Hanbit mencatat bahwa mereka bisa mencoba selama 100 hari, tetapi hasilnya akan tetap sama. Dia merasa kasihan pada Aspvel karena dia harus menangani kelompok itu. Saat dia kembali, dia ingat Aspvel sebagai jenis master yang ingin murid-muridnya dengan rendah hati membangun keterampilan mereka tanpa menjadi serakah, dan dia ingat bagaimana dia benar-benar memukuli keterampilan itu ke dalam dirinya. Hanbit bertanya-tanya apakah melihat banyak orang mati mencoba untuk maju sendiri adalah alasan dia memalu mantra sihir dasar ke dalam dirinya selama siklusnya. Dan suatu kali ketika dia mencoba menjadi serakah, dia mengusirnya, memperingatkannya untuk tidak muncul lagi. Kepribadian dan prinsipnya tidak berubah bahkan dengan campur tangan game, dan inilah mengapa semakin Rexton mengeluh di pintunya, semakin rendah afinitasnya terhadap mereka seperti yang terjadi padanya. Yonu, yang merasa lelah menonton Rexton, memberitahu Hanbit bahwa dia keras saat berurusan dengan kelompok itu karena berdasarkan cara dia berinteraksi sebelumnya. Rexton mungkin membuat mereka dihujat. Tanpa peduli dengan dunia, Hanbit menyuruh Yonu untuk menangani mereka, dan dia menjadi bingung mengatakan dia bukan orang yang memusuhi mereka, tetapi kemudian dia gagal menyadari bahwa dia adalah pemilik akun. Jadi Yonwoo mengingatkannya dan mengolok-oloknya. Penonton menyumbang kesiaran dan berterima kasih kepada Hanbit karena memberi mereka kesempatan untuk tidak hanya bertani bom slime, tetapi untuk bekerja keras pada kemahiran mereka. Saat Hanbit berjalan kembali, dia memberitahu Yonwoo bahwa mereka akan mampir ke toko desa dan Yeon. Woo bertanya-tanya kapan mereka akan mencari guru Balder, tetapi Hanbit memberitahu dia bahwa ada sesuatu yang ingin dia siapkan sebelum itu. Tak lama kemudian, ketika mereka sampai di kota, Hanbit melihat betapa padatnya tempat itu dan dia bertanya-tanya mengapa. Jadi Yonwoo, yang melihat pusat
perhatian, memberitahu Hanbit tentang dia, Ravina, seorang ranker dan salah satu dari sedikit elementalis. Obrolan menjadi gila. Setelah melihatnya dan saat mereka memperebutkan siapa waifunya, Hanbit bertanya tentang mengapa ada sedikit elementalis. Jadi Yeonwoo memberitahu dia bahwa itu karena hanya mereka yang dipilih oleh roh yang bisa menggunakannya. Sementara itu, obrolan berbicara tentang bagaimana tidak hanya bertemu roh adalah rintangan, tetapi juga berkomunikasi dengan mereka untuk mengendalikan mereka. Ini adalah kejadian yang sangat langka dan keterampilan roh adalah sangat kuat. Kedengarannya berbeda dari cara Hanbit mengingat hal-hal dan Yeonwoo memberitahu dia bahwa keterampilan roh Ravina terjebak di peringkat 3 dan ini sebagian besar karena gelar elementalis lebih dekat dengan gelar kehormatan karena itu bukan jalur yang bisa dipilih seseorang sebagai jalur utama mereka. Para penonton dan semua orang yang berkumpul di sekitarnya ingin dia menunjukkan kepada mereka roh-rohnya. Dan dari obrolan, Hanbit mengetahui bahwa dia memiliki sihir peringkat ke-6. Yeonwoo bertanya kepada Hanbit yang memberitahu dia bahwa dia tertarik pada roh karena hebat untuk memiliki kekuatan roh. Saat mereka menonton Ravina memanggil roh, Yeonwoo berbicara tentang bagaimana seni roh berbeda dari sihir dan bagaimana itu membutuhkan bakat bawaan meskipun itu adalah game. Sementara semua orang terkesan melihat seninya. Hanbit mengetahui bahwa Ravina memiliki bakat untuk keterampilan itu dan dia berkomunikasi dengan roh air dan angin hanya dalam 6 bulan. Di sana, Hanbit mengetahui bahwa Ravina telah terjebak di peringkat ketiga selama 10 bulan dan itu mungkin masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh kemahiran. Saat mereka melihatnya berjalan pergi setelah tampil untuk penonton, Hanbit bertanya kepada Yeonwoo apakah Ravina adalah nomor 1 elementalis, tetapi kemudian Yeonwoo mengatakan bahwa garda depan tingkat atas sangat tertutup dengan informasi mereka. Karena game dibangun untuk orang pertama yang menyelesaikannya agar memiliki hak kepemilikan, cukup logis bagi orang untuk menyembunyikan kemampuan mereka. Bagaimanapun, informasi adalah kekuatan. Hanbit menatap Ravina dan mencatat bahwa dia tidak merasakan rasa persaudaraan yang aneh dengan seseorang yang telah berkomunikasi dengan roh. Setelah dia pergi, dia memberitahu penonton untuk bersiap menghadapi quest berikutnya dan Yeonwoo dengan penasaran bertanya apa yang ingin dia dapatkan. Tetapi Hanbit memberitahu dia bahwa dia akan melihat ketika mereka sampai di sana. Setelah mengunjungi toko, Yeonwoo terlihat kecewa karena Hanbit hanya membeli banyak barang sampah acak. Mereka kemudian berjalan untuk beberapa waktu dengan Hanbit memimpin mereka ke tempat angin berkumpul. Setelah mencapai tebing, Hanbit mengatakan itu terlihat seperti pintu masuk, tetapi Yeonwoo tidak setuju dengannya mengatakan itu terlihat seperti pintu masuk ke akhirat. Tiba-tiba, Hanbit mendapatkan quest yang mengharuskannya untuk tidak hanya menemukan guru pedang Balder, tetapi juga mendapatkan pengakuannya karena melakukan itu mungkin memberinya teknik yang sangat khusus. Sementara obrolan takut akan tebing itu, Hanbit bertanya-tanya bagaimana cara turun sehingga penonton mengeluarkan tantangan komisi yang menantang mereka untuk mencoba bunga jumping tanpa tali. Yeonwoo dengan tenang memberitahu mereka betapa berbahayanya itu dan memberitahu Hanbit bahwa mereka tidak harus melakukan misi itu. Para penonton terus menyumbang dan ketika Yeonwoo melihat bahwa Hanbit tidak mengatakan apa-apa, dia menatapnya dan melihat dia menyeringai seperti iblis. Sudah merasakan apa yang akan terjadi selanjutnya, Yeonwoo takut akan hidupnya dan Hanbit mencengkeramnya dan melompat tanpa memberi Yeonwoo cukup waktu untuk menyelesaikan kalimatnya. Saat mereka menuruni tebing, obrolan mencatat bahwa Hanbit memiliki nyali baja. Mereka turun untuk waktu yang lama dan Yeonwoo pingsan di tengah perjalanan. Hanbit kemudian melihat sebuah lingkaran sihir berpendar membawa mereka mendarat dengan selamat. Yeonwoo terbangun dan bersyukur karena nyawanya masih utuh. Sementara Hanbit memberitahu bahwa misi mereka telah selesai. Tiba-tiba, seorang penonton memberi donasi dan melaporkan bahwa sekitar 300 pengunti telah tewas setelah menyaksikan ujian keberanian yang dilakukan Hanbit. Alasan utama Hanbit dan Yeonwoo bisa selamat adalah berkat sapu tangan milik Balder, sehingga Hanbit berencana untuk mengungkapkannya setelah para pengikut Rastan jatuh 10.000 kali lagi. Yeonwoo, yang melihat sesuatu, memanggil perhatian Hanbit. Saat mereka menatap ke depan, tampak sesosok figur di puncak bebatuan, dan Hanbit menjelaskan bahwa orang itu adalah guru dari Balder. Yeonwoo, setelah mengonfirmasi bahwa misi akan selesai begitu mereka mencapai pendekar pedang angin, merasa kagum dengan penemuan tersebut dan mengatakan mereka harus segera melanjutkannya. Di sisi lain, Hanbit bertanya apakah Yeonwoo ingin berjalan lebih dulu, mengatakan bahwa pemandangan dari dalam sangat luar biasa, jadi Yeonwoo harus melihatnya sendiri. Yeonwoo tersentuh oleh kebaikan Hanbit dan menyebutnya sebagai streamer sejati, namun Hanbit mendesaknya untuk segera bergerak. Yeonwoo berjalan dengan polos menelusuri jalur itu, namun tiba-tiba sebuah tombak melesat keluar dari dinding dan menyerempet pipinya. Ruang obrolan gempar, beberapa penonton bertanya-tanya apakah Hanbit adalah iblis karena sengaja menjebak Yeonwoo. Karena ketakutan dan merasa tersinggung, Yeonwoo meneriaki Hanbit karena menganggapnya sengaja, tetapi Hanbit berkata itu tidak masalah. Lagi pula, dia tidak mati. Ruang obrolan menikmati komedi di antara mereka, namun saat melihat Hanbit menarik anak panah dan membidik tepat di dekat tombak tadi, mereka menyuruh Yeonwoo yang ketakutan untuk meminta maaf. Hanbit menembakkan lebih banyak panah dalam pola serupa di sepanjang dinding sebelum menginstruksikan Yeonwoo untuk mengikutinya. Dengan bingung, Yeonwoo bertanya untuk apa panah-panah itu, dan Hanbit menjelaskan bahwa dia merasakan ada lebih banyak jebakan. Itulah sebabnya dia menembaknya lebih dulu. Tiba-tiba, area itu mulai bergetar, dan saat mereka bertanya-tanya apa yang terjadi, sebuah batu besar menggelinding turun ke jalur mereka. Ketakutan setengah mati, Yeonwoo berteriak kepada Hanbit dan memberitahu bahwa tidak ada tempat untuk menghindar. Namun Hanbit mengejutkannya dengan mengatakan itu tidak perlu. Dia mengumpulkan sihir apinya dan menghancurkan batu itu dengan ledakannya. Saat melihat
Melihat Hanbit tidak menghancurkan batu itu berkeping-keping dengan Flame Burst, penonton bertanya-tanya apakah mantra itu terlalu lemah. Namun kemudian mereka menyimpulkan bahwa Hanbit mengendalikan kekuatannya. Beberapa dari mereka juga mendiskusikan bagaimana orang-orang Raston masih terus berjatuhan menuju kematian mereka, dan ini membuat Hanbit senang. Dia kemudian mendesak Yonu untuk melanjutkan, dan beberapa saat kemudian, hujan anak panah terbang ke arah mereka. Dengan cepat, Hanbit menembak jatuh sebagian besar panah tersebut, dan ruang obrolan terkesan dengan keahliannya. Sayangnya, anak panahnya habis, jadi dia mencabut pedangnya sembari menginstruksikan Yonu untuk tetap mengawasi sekitar. Yonu kemudian mengambil alih tugas komentator, memberitahu penonton bahwa Hanbit sedang menangkis panah-panah itu dengan pedangnya. Mereka segera memperlakukannya seperti balita yang bereaksi terhadap apa yang sudah dilihat semua orang. Dua itu terus melaju dengan cara tersebut, menerjang paksa jebakan-jebakan itu, tetapi saat mereka hampir mencapai area aman, Hanbit meneriaki Yonu untuk berhenti, dan begitu dia menurut, tombak-tombak melesat keluar dari tanah tepat di depan mereka. Hanbit kemudian memperingatkan Yonu untuk tidak lengah. Ia mengejutkan Yonu karena bertanya-tanya bagaimana Hanbit tahu kapan harus menghindar. Di sana, Hanbit menjelaskan bahwa itu bukan masalah tahu atau tidak, melainkan naluri yang sudah terasah. Kenyataannya, Hanbit telah bertindak berdasarkan memori otot yang terukir di jiwanya setelah mengalami regresi sebanyak 55 kali. Tiba-tiba, sebuah batu besar jatuh dari atas, namun Hanbit menghancurkannya dengan api. Meski sebuah batu kecil mengenai kepala Yonu, dia menahan rasa sakit itu dengan jantan. Begitu Hanbit memberitahu bahwa perjalanan mereka tinggal sedikit lagi, Yonu menjadi tidak sabar dan bertanya seberapa jauh lagi. Namun kemudian, setelah beberapa langkah, Hanbit memberitahu bahwa mereka sudah sampai. Yonu menolak untuk percaya karena itu adalah mekanisme pertahanan yang sering digunakan Hanbit untuk terus memotivasinya. Tapi ketika Hanbit menyuruhnya melihat ke atas, dia melihat sang guru pendekar angin tepat di depan mereka. Dengan semangat, dia bertanya kepada Hanbit apakah mereka bisa mendapatkan keterampilannya. Namun guru Balder justru menyuruh mereka kembali. Ruang obrolan berkomentar bertanya-tanya apakah ini lelucon setelah semua usaha yang dilakukan, dan seperti mereka, Yonu berteriak kepada Hanbit bertanya-tanya apakah mereka melalui semua stres ini hanya untuk sia-sia.